Di dalam tubuh Chen Ye, aroma ilusi langit dan bumi menyebarkan kelopaknya yang paling indah, perlahan berputar dan menari, seperti peri bunga. Setiap kali aroma magis Tianlin berputar, akan selalu ada setetes air mata bunga yang jernih, bersama dengan aromanya, dengan cepat menyatu dengan meridian Chen Ye, dan kemudian mengikuti aura langit dan bumi selama pengoperasian lambat keterampilan Chen Ye, disempurnakan bersama oleh Chen Ye, diubah menjadi energi murni yang dalam, dan memasuki dantiannya. Berdengung. Jika seseorang dapat melihat Chen Ye dantian, dia pasti dapat menemukan bahwa energi dalam yang dia sempurnakan tidak tampak berbeda di permukaan, namun kenyataannya, energi tersebut dipenuhi dengan rasa kemurnian yang ekstrim. Tampaknya itu adalah energi dalam yang dimurnikan setelah pemurnian yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan energi dalam yang asli, tidak diketahui berapa tingkat kemurniannya yang lebih tinggi. Semakin murni energi misteriusnya, semakin kuat pula kekuatan penghancurnya. Pada saat yang sama, air mata bunga yang menetes dari aroma ilusi Tianlin juga mengandung vitalitas yang kuat. Oleh karena itu, ketika Chen Ye tanpa sadar memurnikan setetes air mata bunga, vitalitas yang muncul dari tubuhnya hampir sekuat sudah hampir waktunya baginya, untuk berada di masa jayanya. Sedemikian ajaibnya, setelah latihan yang baru saja dilakukan dengan sangat lambat selama seminggu besar, Chen Ye tiba-tiba terbangun dari koma. Saat dia bangun, Chen Ye merasa tubuhnya berbeda dari sebelumnya. Pikirannya dengan cepat tenggelam ke dalam tubuhnya. Ketika dia menemukan aroma hantu Tianlin, keterkejutannya tidak terlalu kecil. Vitalitas dan energi yang dalam menjadi sangat murni di bawah pengaruh bunga aneh ini. Luka di tubuh sembuh dengan sangat cepat karena ini. Chen Ye bahkan melihat Tianlin yang masih berputar jatuh, bentuk tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. Beginilah cara ia menggunakan keberadaannya sendiri untuk memenuhi dirinya saat ini. Chen Ye menatapnya diam-diam untuk beberapa saat, dan kemudian perlahan-lahan mendapatkan kembali konsentrasinya, dia berhenti berpikir terlalu banyak dan mulai melakukan yang terbaik untuk berlatih dan pulih. Setelah bertarung dengan Si Wang, dan dengan bantuan Tianlin di Huanxiang, Chen Ye menemukan peluang lain. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, dia telah mencapai tingkat puncak Liksuan dengan bantuan esensi hati spiritual, dan hanya selangkah lagi dari alam Suan bumi. Adapun jarak yang diperlukan untuk langkah ini, wewangian fantasi Tianlin membantunya menutupnya tanpa batas. Selanjutnya, Chen Ye hanya perlu sepenuhnya menerima hadiah wewangian fantasi Tianlin, maka alam bumi Suan akan tiba secara alami. Gua tempat Chen Ye berada, saat ini, memancarkan aroma harum seperti perawan. Keharumannya tersebar, dan meskipun tidak ada hembusan energi, setiap orang yang menciumnya merasakan kecepatan energi misterius di dalam tubuh tiba-tiba meningkat pesat. Suan Qi berjalan cepat, artinya jika dipraktekkan juga akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, karena jika berlari cepat maka kecepatan pemurnian energi spiritual juga akan lebih cepat. Saya semakin tidak bisa memahami Tuan Chen. Qin Xinyu tertawa pelan, memandang Nian Chen di sebelahnya, dan berkata, Nona Chen, Anda dapat yakin sekarang. Anda harus segera beristirahat, jika tidak, tubuh Anda tidak akan dapat bertahan. Nian Chen terluka parah, dan karena dia mengkhawatirkan Chen Ye, dia tidak beristirahat selama beberapa hari. Jika ini terus berlanjut, bahkan dia, master tingkat 8 dari Li Xuan, tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, Nian Chen baru saja menekan tubuh pedang tertinggi dan roh pedang surgawi. Perlu waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya dan menjadikannya miliknya. Nian Chen tidak lagi bertahan dan mengangguk. Saat aromanya menyebar, dia duduk bersila, lalu perlahan menutup matanya dan mulai berlatih. Tidak ada yang melihat bahwa saat Nian Chen menutup matanya, jelas ada makna kompleks yang keluar dari matanya. Tidak mungkin bagi siapapun, termasuk Qin Xinyu, untuk mengetahui siapa pemilik wewangian itu, tetapi Nian Chen tahu bahwa dia pernah melihat hantu wewangian Tianlin sebelumnya. Nian Chen tahu lebih banyak lagi bahwa bunga ajaib mekar berdampingan di Tianlin. Salah satunya ada di Chen Ye, dan yang lainnya ada di tangan Chang Xunran. Ini tidak berarti apa-apa. Sekalipun Chen Ye adalah orang yang penuh gairah dan menunjukkan belas kasihan di mana-mana, Nian Chen tidak akan menyalahkannya. Namun dalam krisis-krisis itu, dalam krisis-krisis yang diketahui Nian Chen, nampaknya pada akhirnya selalu ada cucu, bayangan Ran ada di dalam. Bahkan sekarang, saya bersama Chen Ye, tetapi dia berada dalam dilema antara hidup dan mati, dan saya tidak dapat membantunya sedikitpun. Yang menyelesaikan krisisnya adalah aroma ajaib Tianlin, dan bunga ini adalah Chen Ye dan Zhang Sun. Tiba-tiba, Nian Chen tidak bisa memikirkan apapun. Zixuan menghormatinya dari lubuk hatinya. Dia sangat mencintai Chen Ye dan menganggap Chen Ye sebagai miliknya.
Setidaknya Nian Chen tahu betul bahwa siapapun yang mencoba menggantikan posisi Zixuan di hati Chen Ye akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Nian Chen bisa menghadapi keterikatan Feng Sanyang, Luo Ling, dan bahkan Xiaoya dengan tenang tanpa menolaknya atau mempermainkannya, tapi Chang Sun Ran lah yang tidak bisa dia lepaskan. Melihat Nian Chen akhirnya tenang, Sun Wei tidak bisa menahan nafas lega. Katakan padaku, haruskah kita mencari kesempatan bagus untuk memberitahu Chen Ye semua yang tidak dia ketahui? Huang Yu bertanya dengan lembut. Sun Wei terdiam lama sekali, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata ini adalah ikatan di antara mereka berdua. Kita tidak bisa gegabah melakukan intervensi, jika tidak, jika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita, dosa kita akan besar. Melihat Nian Chen, yang tampaknya menderita kesedihan yang belum terselesaikan selama berkultivasi, Huang Yu dengan lembut bersandar di dada Sun Wei dan berkata dengan kepuasan senang rasanya memilikimu di sisiku dalam hidup ini. Seiring berjalannya waktu, aroma harum yang keluar dari gua menjadi semakin pekat. Pada saat yang sama, aura Chen Ye, yang dirasakan oleh beberapa orang yang menunggu di luar, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Namun, beberapa hari telah berlalu dan dia tidak terlihat berjalan keluar gua. Pelatihan Nian Chen telah berakhir, luka-lukanya telah pulih, roh pedang surgawi telah sepenuhnya dimurnikan, dan dia telah mencapai tubuh pedang tertinggi. Baginya, sisanya hanyalah masalah waktu. Ketika dia merasakan bahwa kondisi Chen Ye sudah membaik, tetapi dia belum keluar, Nian Chen tidak bisa menahan sedikit khawatir. Mungkinkah yang muncul di permukaan hanyalah ilusi? Awalnya, Nian Chen tidak mungkin memiliki pemikiran yang tidak dapat diandalkan seperti itu, tetapi kenyataannya, selama periode waktu ini, dia terlalu khawatir tentang untung dan rugi. Nona Chen, jangan khawatir. Menurut pendapat saya, Tuan Chen sedang mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk menyerang alam bumi Suan. Melihat kekhawatiran Nian Chen, Qin Xinyu menghiburnya dengan senyuman Suan, dapat melihat esensinya. Serang ke dunia misteri duniawi. Saat ini, tidak hanya Sun Wei dan Huang Yu, tetapi juga Nian Chen yang terkejut. Chen Ye sepertinya telah mencapai level puncak Li Xuan. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa semakin cepat kemajuan dalam kultivasi, semakin baik. Faktanya, tidak demikian halnya pada tahap-tahap tertentu, kita harus melakukannya secara perlahan dan mantap. Setiap tingkat perbaikan, setiap sprint yang menentukan, Anda perlu memastikan bahwa fondasinya cukup stabil. Jika tidak, meskipun Anda terburu-buru, akan ada perasaan hampa, yang akan mempengaruhi masa depan. Mengetahui alasan keterkejutan ketiga orang tersebut, Qin Xinyu menjelaskan sambil tersenyum fondasi Guru Chen sangat kokoh, dan setelah pertempuran melawan kejahatan dan penggunaan metodenya, bahkan jika ada kekosongan di dalam tubuh, itu telah marah, jadi, tidak ada yang namanya terlalu cepat. Silakan lihat lebih dekat dan lihat apakah ada perbedaan antara Tuan Chen sekarang dan sebelumnya. Aura Chen Ye berfluktuasi dengan hebat ke atas dan ke bawah. Untuk sesaat, sepertinya dia telah melampaui level Li Xuan dan mencapai ranah Eart Li Xuan. Nian Chen dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Setelah diingatkan oleh Qin Xinyu, mereka mengerti. Chen Ye sudah berada di puncak kekuatannya, tetapi setelah pulih dari cedera serius, dan dengan bantuan Sun Wei dan aroma bunga yang tidak diketahui lainnya, dia sudah cukup memenuhi syarat untuk menyerang alam misteri bumi. Jika bukan karena ini, nafasnya tidak akan berfluktuasi berulang kali. Setelah mengetahuinya, Nian Chen merasa lega, namun seketika, di kedalaman matanya, ada sedikit kerumitan, bahkan kebencian dari keluarga putri bungsunya. Apa yang dilakukan Chen Ye hari ini mungkin karena bantuan Huan Xiang Tianlin. Ini ada hubungannya dengan Chang Sun Ran, dan dia benar-benar tidak mau melakukannya. Lingkungan yang tenang berubah setelah 3 hari. Pada tengah hari 3 hari kemudian, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di langit berkumpul dengan gila-gilaan menuju gua tempat Chen Ye berada. Tidak hanya itu, konvergensi ini semakin cepat, dan pada akhirnya, pusaran energi spiritual besar setinggi puluhan kaki terbentuk di udara, dan pusat pusaran tersebut adalah gua tempat Chen Ye berada. Melihat gerakan yang tiba-tiba dan besar ini, Nian Chen dan yang lainnya tahu bahwa Chen Ye telah mencapai momen paling kritis untuk menyerang bumi. Oleh karena itu, kecuali Nian Chen, Qin Xinyu dan yang lainnya dengan sadar terbang ke udara, menjaga bagian tengah gua tempat Chen Ye berada. Berdengung. Ketika pusaran spiritual muncul, serangan Chen Ye terhadap alam misterius bumi secara resmi dimulai. Cahaya hitam legam tiba-tiba keluar dari gua dan memasuki pusaran. Dalam sekejap, energi spiritual agung menggunakan cahaya hitam legam sebagai jembatan dan terus-menerus mengalir ke sosok di dalamnya. Kecepatan penyerapannya terlalu cepat. Oleh karena itu,
Energi spiritual dalam pusaran energi spiritual sepertinya tidak cukup untuk Chen Ye. Pada saat ini, energi dari dunia sekitar dihisap terus-menerus. Ini tidak cukup. Lebih jauh lagi, di tanah yang radiusnya hampir 100 mil, semua energi spiritual mengalir menuju pusaran spiritual. Adegan itu sangat mendominasi. Di udara, Qin Xinyu dan Sun Wei saling memandang. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata mereka bertiga. Gerakan sebesar itu, bahkan dengan budidaya Qin Xinyu, tidak mampu mengatasinya dengan sempurna. Saya harap Anda tidak menarik perhatian makhluk luar biasa, jika tidak, Anda akan mendapat masalah besar lagi. Di atas langit, pusaran besar energi spiritual berputar semakin cepat. Oleh karena itu, di bawah tarikan cahaya gelap, kecepatan energi spiritual yang mengalir ke dalam gua menjadi semakin cepat. Untuk sementara waktu, langit di atas rerun dewa pegunungan Tianjianmen kini menjadi tempat berbentuk persegi, pusat berkumpulnya energi spiritual langit dan bumi. Melihatnya, begitu kaya dan mengejutkan sehingga menyatu. Melihat tinggi ke langit, Nian Chen menatap mulutnya dan mendengus, ini hanya promosi ke alam misterius bumi. Apakah perlu membuat suara sebesar itu? Mendengar nada sedikit tidak puas Nian Chen, ketiga orang di atas sedikit bingung. Menurut pengalaman para pendekar, ketika mencapai level berikutnya atau ranah berikutnya, semakin besar gerakannya, berarti di ranah yang sama, kekuatan yang bisa diberikan jauh lebih kuat dari yang lain. Ini adalah hal yang bagus. Bagaimana Qin Xinyu dan yang lainnya tahu bahwa Nian Chen cemburu sekarang? Di dalam gua, Chen Ye sedang duduk bersila. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sejumlah besar energi spiritual yang tidak dapat dibagi. Energi spiritual, seperti air pasang yang mengalir ke laut, mengalir deras ke tubuh Chen Ye. Di dalam tubuhnya, aroma hantu Tianlin benar-benar transparan pada saat ini, dan bahkan mata terbuka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Saat tetes terakhir air mata bunga menyatu, aroma hantu transparan Tianlin juga berubah menjadi hantu itu melebur menjadi tubuh Chen Ye dan menghilang sepenuhnya. Di dalam dantian, energi yang dalam melonjak. Melihatnya, itu sudah meluap dan tidak dapat menampung energi yang lebih dalam lagi. Situasi ini mengingatkan Chen Ye bahwa dia cukup memenuhi syarat untuk menyerang bumi. Chen Ye menarik napas panjang di dalam hatinya, dan tidak segera mulai menyerang. Sebaliknya, pikirannya tenggelam. Kekuatan jiwanya meledak dari ruang kesadaran, seperti angin kencang, menutupi setiap inci tubuhnya. 10 bidang seni bela diri adalah Suan utama, Suan tengah, Suan atas, Tong Suan, Li Suan, Bumi Suan, Huang Suan, Zun Suan, Seng Suan, dan Tian Suan. Mulai dari alam Lik Suan, orang dapat terbang bebas di angkasa tanpa menggunakan kekuatan eksternal apapun. Ini identik dengan disebut master, dan ini adalah titik balik dalam bidang seni bela diri. Tapi alam Diksuan juga merupakan daerah aliran sungai. Yang disebut langit dan bumi, ada langit dan bumi, jika tidak maka dunia ini tidak akan luas. Di dunia sekuler, para pejuang di alam Liksuan sudah berada pada level yang tinggi. Namun, jika ditempatkan di dunia para pejuang, hanya setelah mencapai alam mendalam duniawi mereka baru dapat memasuki mata kekuatan besar itu. Tentu saja, usia juga merupakan faktor besar. Orang-orang seperti Chen Ye, Nian Chen, dan Sun Wei juga merupakan talenta yang diperebutkan oleh setiap kekuatan karena mereka memiliki potensi. Bumi melambangkan bumi, kaki di tanah, kepala di langit, berdiri di tanah. Oleh karena itu, alam Diksuan adalah alam tingkat tinggi dalam dunia seni bela diri. Bagi para pejuang yang ingin melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, alam ini adalah fondasi di antara fondasinya, dengan bumi sebagai fondasinya, perlahan-lahan panjatlah dan sentuh langit yang tak berujung. Alam bumi Suan sangat penting, jadi pada momen penting ini, Chen Ye ingin menyingkirkan semua faktor tidak stabil di tubuhnya. Apa yang disebut faktor penstabil adalah salah satu alasan mengapa Hunyuan Zhu belum sepenuhnya membasmi roh jahat yang ditinggalkan oleh Ratu Ibel Yin besar. Hal lainnya adalah kekuatan melahap yang diperoleh dari dewa para dewa. Selama ini, meskipun kekuatan melahap dapat digunakan oleh Chen Ye sesuka hati, itu tidak sesuai dengan energi mendalam Chen Ye sendiri, apalagi tidak sesuai dengannya. Kali ini, Chen Ye ingin sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan melahap ini ke dalam energinya yang dalam. Hanya dengan cara ini dia bisa benar-benar merasa nyaman. Dewa para dewa menetapkan beberapa rintangan untuk Chen Ye. Tampaknya dia memiliki niat baik. Memang, pada akhirnya, yang pertama sepertinya merencanakan masa depan untuk dirinya sendiri dan dia. Namun entah kenapa, Chen Ye selalu merasa bahwa dewa para dewa memiliki tujuan lain, dan tujuan ini kemungkinan besar akan menimbulkan hambatan yang tidak terduga baginya di masa depan, atau bahkan. Oleh karena itu,
Kecuali energi yang diserap oleh pedang surgawi itu sendiri, semua hal yang berasal dari makam para dewa harus benar-benar dimurnikan oleh Chen Ye sebelum dia benar-benar merasa nyaman. Ini termasuk Hun Yuanzu. Ketika kekuatan jiwa muncul dari ruang kesadaran, ia bergerak seperti kilat. Sesaat kemudian, energi jahat yang ditinggalkan oleh Raja Ibel Yin besar, kekuatan melahap misterius, dan mutiara Hun Yuan, pada saat ini, semuanya ada, ditutupi oleh kekuatan jiwa. Penghilangan. Chen Ye tidak ragu-ragu lagi, dan dengan gerakan tangannya, semua kekuatan jiwa langsung menyelimuti ketiga orang ini, dan kemudian, mereka dimurnikan dengan kuat. Berdengung. Fluktuasi hebat tiba-tiba muncul di tubuhnya. Kekuatan melahap dan mutiara Hun Yuan baik-baik saja, keduanya telah disempurnakan oleh Chen Ye. Hanya energi jahat yang sepertinya mengetahui bahwa akhir telah tiba. Ketika kekuatan jiwa mulai dimurnikan, suara mendengung bergema, dan gelombang dampak menyapu kekuatan jiwa itu jika itu ditampilkan oleh Raja Ibel jahat Yin besar di masa kejayaannya. Agar bisa eksis, roh jahat ini akan melakukan apa saja. Tapi yang jelas, meskipun roh jahat mengerahkan kekuatan penuhnya, karena sudah terlalu lama berada di tubuh Chen Ye, ia telah terinfeksi oleh nafas Chen Ye. Bahkan tuan rumahnya, Raja Ibel jahat Yin besar, telah dimurnikan oleh Chen Ye, perlawanannya, tampaknya juga sangat tragis. Ketika seluruh kekuatan jiwa dicurahkan, setiap jejak roh jahat langsung lenyap. Setelah bagian esensi dicampur dengan energi yang dalam, sisanya langsung hilang. Chen Ye menghela nafas lega. Ini adalah ancaman terbesar baginya. Selanjutnya, tentang kekuatan melahap dan mutiara Hun Yuan. Dibandingkan dengan roh jahat, kekuatan melahap dan mutiara Hun Yuan jauh lebih mudah. Dibungkus oleh kekuatan jiwa, kekuatan melahap sepertinya telah diprediksi hari ini, jadi tidak ada perlawanan sama sekali, dan sangat mudah untuk dilakukan, dikalahkan. Energi misterius diasimilasikan dan diintegrasikan ke dalam dantian. Yang mengejutkan Chen Ye adalah ketika manik Hun Yuan dimurnikan oleh kekuatan jiwa, permukaannya memancarkan cahaya redup. Tampaknya tidak mencolok, tetapi membuat kekuatan jiwa bersinar. Saat memurnikannya, itu tidak berpengaruh. Sepertinya selama periode waktu ini, mutiara Hun Yuan telah menjadi satu dengan jiwanya sendiri, tidak dapat dibedakan satu sama lain. Pikiran Chen Ye sedikit menegang. Jika memang demikian, bukankah itu berarti mutiara Hun Yuan tidak mungkin dimurnikan sendiri? Ketika dia mendapatkan mutiara Hun Yuan, Chen Ye telah memurnikannya sekali, tetapi pemurnian saat itu sangat mudah sehingga Chen Ye merasa bahwa itu aslinya miliknya, jadi tidak perlu memurnikannya sama sekali. Karena alasan inilah meskipun mutiara Hun Yuan ada di dalam jiwa, seperti mata jiwa, dan memang dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya, Chen Ye tidak khawatir. Setelah berpikir sejenak, Chen Ye menggunakan kekuatan jiwa lagi, tapi kali ini, dia bahkan lebih terkejut. Kekuatan jiwa muncul, dan mutiara Hun Yuan langsung diintegrasikan ke dalamnya, seolah-olah telah menjadi bagian dari kekuatan jiwa. Setelah disempurnakan, itu menjadi tidak ada cara untuk memulai. Chen Ye tercengang. Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, kekuatan jiwa membawa mutiara Hun Yuan dan kembali ke ruang kesadaran dalam sekejap. Dia mengikuti dengan pikirannya dan melihat bahwa mutiara Hun Yuan seperti mata yang tertanam di pusat jiwa. Apakah ini tidak bisa diubah? Setelah hening beberapa saat, pikiran keluar dari ruang sadar. Chen Ye adalah orang yang menentukan. Karena dia tidak bisa memperbaikinya, dia akan segera menyerah telah membuat keputusan seperti itu. Tidak ada alasan. Kalau begitu sekarang, ayo serang alam misterius duniawi. Saat berikutnya, pikirannya menyatu, dan energi dalam yang meluap di dantiannya menyebar, melonjak dengan gila-gilaan di meridiannya. Pada saat yang sama, aura Chen Ye juga melonjak, gelombang energi yang telah lama terdiam. Momentumnya seperti singa yang terbangun, keluar dari tubuhnya dan muncul. Ledakan. Gua itu bergetar, dan retakan seperti lengan dimulai dari tempat Chen Ye menyilangkan kakinya dan dengan cepat menyebar, menutupi seluruh gua, yang tampak mengejutkan. Chen Ye juga merasakan guncangan hebat di dalam tubuhnya, dan perasaan magis yang sepertinya menembus belenggu asli dan mencapai dunia baru tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Inikah rasanya berada di alam Diksuan? Saat matanya perlahan terbuka, kilat tiba-tiba melintas di matanya yang gelap seperti badai petir. Pada saat itu, suara retakan halus terdengar dari udara di dalam gua yang tumpul. Chen Ye sendiri tiba-tiba merasa bahwa dunia di matanya telah mengalami perubahan yang berbeda, dan dia sendiri merasa lebih dekat dengan negeri ini. Di jalan seni bela diri, dia benar-benar mencapai ini, perasaan berat saat kakinya menginjak bumi. Membuka tangannya, pikirannya bergerak sedikit. Energi Xuan Qi melonjak dari sela-sela telapak tangannya.
Merasakan keagungan dan kemurnian unik Xuan Qi sekarang, lengkungan dingin muncul di sudut mulut Chen Ye. Mulai hari ini, Istana Kaisar Jahat memang sangat kuat, tetapi dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun apa yang disebut kekuatan pertahanan diri ini masih kecil di depan Istana Kaisar Jahat, Chen Ye yakin dia akan menjadi seperti itu, sangat kuat. Segera tumbuh dewasa. Ketika wewangian fantasi duniawi Tianlin sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, Chen Ye tahu bahwa alam misterius duniawi miliknya sangat berbeda dari alam orang lain, dan energi dalam yang telah dilebur dengan kekuatan melahap pasti akan selalu memberi kejutkan diri Anda dengan perbedaan besar. Kejutan ini, tidak seperti kejutan ini, pasti akan membuat jalur masa depannya terus meluas ke tempat yang lebih tinggi. Wilayah utara sangat luas, dan meskipun sangat kacau, wilayah ini masih menjadi rumah bagi kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang yang hidup di antara kekuatan ini mengetahui tujuan yang sama, untuk menjadi kuat dan bertahan hidup. Di suatu tempat, di tepi tebing, seorang wanita muda memandang ke arah tebing dari kejauhan. Di sana, sepertinya ada sebuah pintu besar yang muncul begitu saja. Sebuah pintu sepertinya adalah pintu menuju kehampaan yang tak berujung. Dari dalam, terdapat aura kematian yang sangat menakutkan, yang terus-menerus dipancarkan, seluruh lautan awan di sekitarnya tampak seperti es yang terbakar oleh api, sesaat kemudian, ia menghilang tanpa jejak. Setelah lama menatap pintu, wanita muda itu menghela nafas pelan, lalu melompat dan bergegas menuju pintu kehampaan. Terlihat remaja putri ini sedang duduk di kursi roda. Terlepas dari apakah Chen Ye mau mengakuinya atau tidak, di dalam hatinya, apalagi sekarang, Istana Kaisar Jahat adalah jurang yang tidak dapat diatasi di depan Chen Ye, dan bahkan langit yang tak berujung ini. Sejak fondasi kultivasi dipulihkan, Chen Ye memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dia percaya bahwa dengan bakat dan potensinya sendiri, dan kemudian mengetahui tentang pedang surgawi dan istana kaisar kuno, kepercayaan diri ini menjadi semakin kuat. Ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan kota kekaisaran ibu kota kekaisaran Dahua dan berkeliling Dahua. Bahkan setelah kembali ke ibu kota kekaisaran dan bertarung melawan tuan seperti Tian Yimen di istana kekaisaran, kepercayaan dirinya tidak pernah melemah. Berjalan di tanah wilayah timur, ada berbagai macam bahaya. Sekte Xiaolei, 4 kekuatan utama kota angin laut, klan gurita, dan dewa para dewa, kepercayaan ini tetap ada. Karena saat menghadapi mereka, apapun yang terjadi, Chen Ye memiliki kepercayaan diri yang cukup di dalam hatinya, tidak peduli apakah kepercayaan ini datang dari dirinya sendiri, pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Keyakinan selalu merupakan keyakinan. Chen Ye mengaku selalu menjadi orang yang lebih kuat saat menghadapi yang kuat. Segala macam tantangan dan lain sebagainya merupakan pengalaman yang baik baginya. Dia selalu tahu bahwa hanya mereka yang memiliki kepercayaan diri yang memenuhi syarat untuk mendaki gunung yang lebih tinggi dan dengan demikian memenuhi syarat untuk mengejar puncak seni bela diri yang sulit dipahami. Namun kini, tekanan yang dibawa oleh Istana Kaisar Jahat hampir menghancurkan semua kepercayaan diri di hati Chen Ye. Chen Ye tidak pernah memikirkan kekuatan Istana Kaisar Jahat. Ada 4 tingkat Master Istana Kaisar Jahat hanya peringkat ketiga. Setelah turun dari gerbang Tianyi, meskipun Chen Ye tidak mengatakan apa-apa, perasaan mendesak di hatinya mendorongnya untuk segera datang ke wilayah utara, berharap dapat memulihkan pedang surgawi sesegera mungkin. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa merasa percaya diri. Bahkan jika dia mencapai puncak Lixuan, jika Tianjianmen tidak menangkap semua orang di keluargamu, Chen Ye tidak akan pernah pergi ke Tianjianmen. Ini tidak ada hubungannya dengan rasa takut. Jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan, Anda mencoba melakukan sesuatu yang jauh melampaui kemampuan Anda. Selama Anda masih hidup, maka semuanya masih memiliki peluang. Sebelum menyelamatkan ibunya dan menyatukan kembali keluarganya, Chen Ye tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi padanya dan dia memulai jalan menuju neraka. Kini, setelah mencapai alam misteri bumi yang unik, kepercayaan diri Chen Ye yang dulunya tak kenal takut dalam menghadapi segala sesuatu telah kembali ke tubuhnya seperti air pasang. Dia sudah memenuhi syarat untuk berdiri di atas tanah ini. Bu, tunggu bayinya. Chen Ye mengepalkan tinjunya. Dia berdiri dan berjalan perlahan keluar dari gua. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Dia berdiri di pintu masuk gua dengan tangan di belakang punggungnya dan membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari miliknya. Perasaan hangat memenuhi anggota tubuhnya, menyebabkan rasa dingin di sudut mulut Chen Ye berangsur-angsur menghilang. Setelah menikmatinya sekitar 10 detik, Chen Ye melirik orang-orang yang telah lama menunggu. Lalu dia berkata dengan tulus terima kasih banyak.
Baik itu pertempuran melawan kejahatan atau kekhawatiran akhir-akhir ini, Chen Ye percaya bahwa Qin Xinyu dan yang lainnya telah berusaha keras, terutama Nian Chen. Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan untuk kami, ini jauh lebih rendah. Huang Yu tersenyum kagum. Melihat perbatasan selatan wilayah utara, dia bisa dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa terlepas dari 4 tuan muda atau generasi muda lainnya. Huang Yu memiliki kepercayaan diri untuk membandingkannya. Tapi setelah Chen Ye dan Nian Chen muncul, dia tahu bahwa ada dunia di luar langit dan ada orang di luar dunia. Kita semua berteman. Mengapa kamu begitu sopan? Sun Wei tertawa, berjalan ke depan dan berkata, ayo cepat keluar dari sini. Promosimu terlalu berisik. Mungkin sudah banyak orang di sana sekarang. Segera hadir. Chen Ye mengangguk. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Nian Chen mendatanginya dan bertanya dengan agak rumit apakah kamu baik-baik saja sekarang. Chen Ye tertegun sejenak. Qin Xinyu dan yang lainnya juga tercengang. Sekarang yang pertama telah mencapai alam bumi Suan. Saya tidak tahu seberapa baik kondisinya. Kita akan bicara sambil berjalan. Chen Ye terdiam beberapa saat dan tersenyum masam sambil berpikir. Kemudian tubuhnya melintas dan dia dengan cepat menuju ke kaki pegunungan Tianjianmen. Setelah sampai di daerah yang sepi, Sun Wei bertanya Tuan Chen, selanjutnya Anda harus langsung pergi ke ngarai terlarang. Bagus. Chen Ye kemudian memandang Nian Chen dan berkata, Nona Chen, kenapa kamu tidak kembali ke Jianzhong dulu? Kenapa? Apa menurutmu kamu sudah sangat familiar dengan Northern Territory dan tidak membutuhkan siapapun untuk menjadi pemandumu? Suara Nian Chen sebenarnya agak dingin. Chen Ye tidak bisa menahan tawa pahit lagi. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa Nian Chen memiliki reaksi yang begitu besar. Setelah beberapa saat, dia berkata meskipun Xie Huan sudah mati, Istana Kaisar Xie sangat kuat. Saya punya sudah muncul. Tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan datang ke sini. Sekte Pedang. Saya khawatir Anda juga akan masuk dalam daftar Istana Kaisar Jahat. Jika Anda kembali, Sekte Pedang Senior dapat mengambil tindakan pencegahan tepat waktu masih harus mengembangkan tubuh pedang tertinggi. Kamu tidak bisa membuang waktu. Nian Chen bertanya dengan dingin selain itu, apakah Anda punya alasan lain? Chen Ye tertawa tak berdaya dan berkata dengan serius Nona Chen, saya hanyalah bom waktu. Kau tahu, aku tidak peduli soal itu. Nian Chen segera menjawab, semua orang tahu bahwa dia sepertinya telah mengalami beberapa perubahan besar. Dia sangat tidak bahagia. Sun Wei buru-buru berkata Tuan Chen, biarkan Nona Chen menemani Anda. Evolusi tubuh pedang tertinggi tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Adapun Istana Kaisar Jahat, Anda telah meminta keluargamu untuk membawa pesan kembali ke Sekte Pedang. Para tetua di Sekte tidak akan menganggap enteng ini. Chen Ye perlahan menggelengkan kepalanya. Belum lagi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Istana Kaisar Jahat dan ngarai terlarang, Nian Chen tidak akan pernah diizinkan menemaninya mengambil risiko. Meski belum memasuki ngarai terlarang, Chen Ye bisa membayangkan betapa menakutkannya ngarai itu. Secara detail, makam para dewa terkesan terlalu kekanak-kanakan. Bagaimanapun, makam para dewa adalah tempat pengalaman. Hanya saja Chen Ye membawa pedang surgawi, jadi itu menjadi sangat tidak biasa. Kata ngarai terlarang sudah menjelaskan terlalu banyak. Saat pertama kali datang ke Northern Territory, Chen Ye tentu tidak keberatan. Dia selalu mencari peluang di dalam hatinya. Saat ini, masalah Istana Kaisar Jahat dan Badan Pedang Tertinggi sudah cukup menjadi alasan untuk membujuk Nian Chen kembali. Mata Nian Chen berkedip dan dia berkata Chen Ye, saya tidak terlalu peduli. Seperti yang saya katakan, selama Anda berada di wilayah utara, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda. Ingat, saya akan pergi Tianyi hari itu. Ketika kami tiba di depan pintu, Pangeran Tua, Tuan Lin, Zixuan, Feng Sanyang, dan semua orang sudah memberitahuku. Aku tidak ingin memedulikanmu, tapi aku tidak ingin mereka menyalahkanku di kemudian hari. Alasan ini adalah satu-satunya alasan yang dapat diberikan Nian Chen, karena dia memahami bahwa selain ini, alasan lain tidak dapat disebutkan di depan Chen Ye. Benar saja, Chen Ye tertawa terbahak-bahak, tapi ekspresinya tidak pernah berubah. Untuk hal-hal tertentu, Ye Suo, Tai Yitian, dan bahkan Zixuan bisa menemaninya, tapi Nian Chen tidak bisa. Merasakan tekad di hati Chen Ye, ekspresi Nian Chen tiba-tiba berubah dan dia melompat keluar. Ada suara yang tajam dan keras di ruangan itu. Seolah-olah ruangan itu secara paksa dibelah menjadi dua bagian oleh Nian Chen. Tuan Muda Chen, Anda benar-benar diberkati. Tidak peduli kapanpun, Anda selalu memiliki wanita cantik di sisi Anda. Sungguh membuat iri. Namun,
Apakah Anda lupa bahwa ada seorang teman lama? Ada erangan yang dalam di suara lama itu. Jelas sekali bahwa dia baru saja terluka parah oleh Nian Chen. Nona Chen. Ekspresi Chen Ye berubah. Sudah lama sekali dia tidak mendengar gelar ini dari orang lain. Dan siapapun yang memanggilnya ini bukanlah seseorang yang dia kenal, tapi dia juga bukan orang asing. Dia juga kenalan lamaku. Bagaimana aku bisa membasminya? Dengan suara dingin, Nian Chen bergegas kembali seperti kilat. Ada seseorang yang secara paksa dibawa kembali olehnya. Lao Gan, itu kamu. Kenapa kamu ada di sini? Benar saja, dia adalah seseorang yang dia kenal. Chen Ye mengerutkan kening. Dia tidak melihatnya selama beberapa tahun. Karena lelaki tua itu tidak membuat banyak kemajuan dalam kultivasi, lelaki tua itu tampak lebih tua. Dia layak menjadi orang pertama dalam daftar orang paling terkemuka di ibu kota kekaisaran dinasti Tiongkok besar. Hanya dalam beberapa tahun, tingkat kultivasinya benar-benar telah melampaui saya. Orang tua itu mencibir dan berkata aku tidak ingin berada di sini, apalagi datang kepadamu. Tapi itu semua salahmu. Aku hanya bisa datang kepadamu. Orang tua, kamu harus lebih sopan saat meminta bantuan. Nian Chen mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Apapun yang ada di pikirannya, itu terjadi begitu saja. Mendengar ini, lelaki tua itu tertawa dengan marah dan berkata aku bahkan tidak menginginkan hidupku lagi. Kamu sangat sopan. Apa yang membuatmu sopan? Jangan berpikir bahwa kamu adalah murid dari Sekte Pedang. Aku akan menjadi takut padamu. Chen Ye tidak bisa menahan cemberutnya. Selama dinasti Dahua, kekuatan Gan Lao ini cukup untuk membuatnya bangga di kota kekaisaran. Sekarang, budidayanya, yang belum setingkat Tong Xuan, benar-benar tidak mencolok. Tapi seharusnya tidak begitu. Kata-katanya sudah banyak berubah, begitu cemas dan tidak sopan. Nian Chen tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh selama dinasti Dahua, Anda, anggota klan Matahari Terbenam, selalu menentang saya. Anda bahkan berkomplot melawan Yang Mulia Putri. Tidak nyaman untuk mengambil tindakan pada saat itu. Sekarang Anda telah dikirim ke pintu. Itu tepat. Selesaikan semua dendam. Nona Chen, jangan impulsif. Chen-Ye segera melindungi Tuan Qian di belakangnya. Meskipun Nian Chen bukanlah orang yang pelit, hal-hal yang terjadi di dinasti Dahua telah lama menjadi masa lalu. Dengan identitas dan kekuatan Nian Chen saat ini, dia tidak akan peduli dengan hal-hal kecil itu. Masa lalu, tapi Chen Ye merasakan niat membasmi dari Nian Chen. Nian Chen menatap Chen Ye dengan dingin lalu berbalik. Chen Ye tersenyum tak berdaya. Dia berbalik dan bertanya, Tuan Qian, Anda datang kepada saya dengan tergesa-gesa. Apakah sesuatu terjadi pada Nona Changsun? Wanita muda itu sedang sekarat sekarang. Tuan Muda Chen, demi persahabatan masa lalu, saya mohon Anda menyelamatkan nyawa wanita muda itu. Gan Lao berkata cepat, jika kamu tidak menyelamatkannya, dia pantas mati. Nian Chen mau tidak mau berkata dengan suara dingin ketika Kaisar Dahua berada di ibu kota, berapa kali Changsun Ran berkomplot melawan Chen Ye dan keluarga Chen. Anda harus menghitungnya sendiri. Jika Chen Ye dan keluarga Chen tidak seberuntung itu, Changsun Ran pasti sudah melakukannya sejak lama. Jadi aku tidak akan menyelamatkannya. Bukan kamu yang kumohon. Nian Chen Sen tersenyum dingin orang tua, jika aku ingin membasmimu, Chen Ye tidak bisa melindungimu. Jika aku membasmimu, aku khawatir tidak akan ada orang yang membawa Chen Ye untuk menyelamatkan Changsun Ran. Anda, Bos Qian sangat marah. Namun, dia bijaksana dan tidak menentang Nian Chen. Yang terakhir benar, jika dia mati, nyawa Changsun Ran pasti akan dalam bahaya dari dia. Mungkin nona muda saya memiliki kualifikasi ini. Tapi bagaimana orang mati bisa dibandingkan dengan orang hidup? Nona Chen, biarkan Tuan Qian menyelesaikan apa yang dia katakan. Chen Ye menghela nafas dengan lembut. Jika Zhang Xunran benar-benar dalam bahaya, maka dia harus diselamatkan. Meski terlalu banyak ketidaknyamanan di antara mereka berdua, tak bisa dipungkiri kalau nyawa Chen Ye juga diselamatkan oleh Changsun Ran. Di luar Daming Mansion, jika Changsun Ran tidak datang bersama orang-orang tepat waktu. Nian Chen mendengus dingin dan berbalik lagi. Lao Qian, apa yang terjadi dengan Nona Changsun? Di mana dia sekarang? Tanya Chen Ye. Di gerbang matahari terbenam. Kata-kata ini membuat beberapa orang di sini tidak dapat memahaminya. Nian Chen tahu lebih baik bahwa Sekte Ken yang mengembangkan Changsun Ran tidak kurang dari yang dia lakukan di Sekte Pedang. Saya tidak tahu bagaimana Changsun Ran berada dalam bahaya di Sekte Matahari Terbenam. Dan bahkan jika ada bahaya, apa yang dilakukan oleh para master dari Sekte Matahari Terbenam? Sun Sek diserbu oleh kekuatan lain. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam Tuan Qian,
tolong jelaskan dengan jelas. Berada di Sekte Matahari Terbenam, ada resiko yang fatal. Setelah sampai di Northern Territory, meski belum sengaja mengeksplorasi kekuatan Sekte Matahari Terbenam, bukan berarti Chen Ye belum mendengar kabar apapun tentangnya. Menetapkan Sekte Matahari. Tidak sebagus Sekte Pedang, tapi jelas jauh lebih kuat dari kekuatan seperti Sekte Tianjian. Ekspresi Qian Lao sangat serius saat ini, dia memandang Chen Ye dan bertanya, Tuan Muda Chen, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi di luar Daming Mansion saat itu? Ingat, Chen Ye mengangguk dan berkata, Qian Lao berkata saat itu, kamu terluka parah. Meskipun tubuh fisikmu masih hidup, semua tulang dan meridian di tubuhmu telah patah. Terutama, orang tua, jika kamu ingin meminta bantuan Chen Ye, bicarakan saja poin-poin penting. Kamu menyebutkan beberapa hal di masa lalu. Kamu ingin dia tidak melupakan kebaikan itu dan membantunya dengan sepenuh hati. Karena Chen Ye ingin membantu, dia menang, jangan ikut-ikutan. Terserah. Nian Chen tidak tahan mendengarkan dan berteriak. Bukan itu maksudku. Qian Lao berkata dengan sungguh-sungguh pada saat itu, jiwa Tuan Muda Chen hampir hilang. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan menjadi mayat hidup dalam kehidupan ini. Nian Chen segera menatap Chen Ye. Bukan karena dia meragukan keaslian kata-kata tersebut, tapi dia merasa kasihan pada Chen Ye. Chen Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Situasinya terlalu kacau. Orang-orang dari Sekte Tianyi sedang mencari Tuan Muda Chen kemana-mana. Wanita muda itu harus membawa Tuan Muda untuk mencari tempat terpencil untuk menetap. Tetapi cedera Tuan Muda tidak bisa menunggu. Jadi, pada titik ini, ada kebencian terhadap Chen Ye dalam ekspresi Tuan Qian. Setelah jeda yang lama, dia melanjutkan, Nona, saya tidak bisa membiarkanmu mati, Tuan Muda Chen. Jadi, untukmu, Nona, dia tidak akan ragu-ragu untuk menggunakan keterampilan wanita Bing Xinsu. Kungfu wanita Bing Xinsu. Setelah Qin Xinyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bibi, pernahkah kamu mendengar teknik ini? Nian Chen tidak ingin bertanya pada Qian Lao. Qin Xinyu mengangguk dan berkata, Sekte Matahari Terbenam mampu mendirikan sekte dengan bantuan keterampilan wanita Bing Xinsu ini. Namun, keterampilan ini terkadang terlalu kejam, terutama bagi wanita. Gan Lao tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, ada yang tahu. Kalau tidak, ketika dia mengatakan yang sebenarnya, mereka akan mengira dia berbicara omong kosong. Bibi, apa yang terjadi? Nian Chen mengerutkan kening dan tiba-tiba muncul pikiran buruk di benaknya. Qin Xinyu mengenang dikabarkan bahwa ada tempat ajaib di Sekte Matahari Terbenam untuk dilatih oleh para murid sekte tersebut. Tetapi jika Anda ingin memasuki tempat ajaib ini, Anda harus terlebih dahulu berlatih Bing Xinsu Nugong. Tetapi setelah Bing Xinsu berhasil mempraktikkan keterampilan wanita, dia hanya dapat mempertahankan keperawanannya sepanjang hidupnya. Begitu dia kehilangannya, setelah bertahun-tahun berlatih, keperawanannya akan hancur. Qin Xinyu memandang Chen Ye dan berkata, untuk menyelamatkanmu, gadis itu Zhang Xunran menggunakan keterampilan wanita Bing Xinsu. Chen Ye, tahukah kamu apa artinya? Sebelum Chen Ye bisa menanggapinya, Qin Xinyu melirik Nian Chen dalam sekejap. Tiba-tiba ada sedikit ketidakberdayaan dan rasa kasihan. Dalam keadaan normal, skill Bing Xinsu Nu hanyalah sebuah skill. Meski sudah mahir, itu hanyalah sebuah skill. Tetapi, meskipun dia merasa kasihan pada Nian Chen, Qin Xinyu masih mengagumi Zhang Xunran ketika dia berbicara. Dia bahkan terharu dia menyelamatkan orang dan menggunakan keterampilan wanita Bing Xinsu untuk memberikan keperawanannya kepada Anda. Karena keterampilan wanita Bing Xinsu memiliki efek lain, menyatukan jiwa. Chen Ye terkejut. Tidak heran setelah dia menjadi lebih baik hari itu, tingkat transformasi jiwanya tiba-tiba meningkat. Kemudian dia harus menghadapi guntur dan hukuman surga ketika dia memasuki kondisi bentuk pertama. Awalnya saya mengira itu karena Tuan Gui memberi saya rejeki, jadi cepat sekali ternyata tidak seperti itu. Namun semua itu ternyata didapat oleh Zhang Xunran dengan harga yang begitu mahal. Saya selalu berpikir bahwa saya telah mengecewakannya, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kegagalan aslinya akan sebesar itu. Nian Chen juga terlihat kaget. Betapa ajaibnya skill wanita Bing Xinsu. Dia sama sekali mengabaikannya. Skill yang dimiliki oleh Jian Zong tidak lebih lemah dari skill wanita Bing Xinsu diberikan kepada Chen Ye. Sun Wei dan Huang Yu memandang Nian Chen dan merasa sangat tertekan. Qian Lao berkata ini adalah fakta. Itulah yang dilakukan wanita muda hari itu. Saya mencoba membujuk wanita muda itu, tetapi wanita muda itu tidak mendengarkan.
Anda harus tahu bahwa wanita muda itu memiliki kualifikasi yang luar biasa. Dia khususnya ditakdirkan untuk seni bela diri wanita Bing Xinsu. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai keturunan dewa datang untuk mengembangkannya. Tetapi tanpa keterampilan wanita Bing Xinsu, wanita muda itu tidak akan bisa memasuki garis surga pertama bisa mendapatkan warisan dari sana. Bukan saja kamu tidak bisa mewarisinya, tapi kamu juga tidak memiliki keterampilan wanita Bing Xinsu. Jika kamu memasuki garis surga pertama, kematian adalah satu-satunya hasil. Nona Changsun telah memasuki Yixiantian. Mengapa dia masuk meskipun dia tahu dia akan mati? Mengapa Anda dan yang lain tidak menghentikannya? Qian Lao mengangguk dengan getir, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali saya. Wanita muda itu kembali ke gerbang matahari terbenam dan tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Saya tidak ingin dia masuk. Tapi temperamen wanita muda itu, wanita muda, mengatakan bahwa dia meninggal setelah memasuki Yixian Tianzong. Para master di sekte kami tidak akan tahu tentang hal-hal yang pernah dilakukan wanita muda itu untuk Anda, Tuan Muda Chen. Mereka hanya akan mengatakan bahwa wanita muda itu gagal menerima warisan dan meninggal. Semua kesalahan tidak bisa disalahkan padanya. Chen Ye perlahan menutup matanya. Wajah Zhang Xunran muncul di benaknya tanpa disadari. Ada terlalu banyak dendam dan kebencian antara dia dan wanita ini, tapi karena diriku sendiri. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia menghentikan semua masalah untuk dirinya sendiri. Chen Ye tertawa diam-diam. Dia tidak ingin mengkhianati siapapun. Namun kenyataannya, dalam perjalanannya, dia telah membebani terlalu banyak orang. Tuan Muda Chen, cepat ikuti saya ke gerbang matahari terbenam. Nona menyelamatkan Anda, yang berarti Anda memiliki bayangan keterampilan wanita Bing Xinsu di tubuh Anda. Saya yakin Anda bisa aman di langit, Nona. Dibawa keluar. Qian Lao memohon, hanya Anda yang bisa menyelamatkan wanita muda itu sekarang. Selama bertahun-tahun, wanita muda itu telah terlalu menderita. Tidak mudah baginya untuk bertemu dengan sekte Changyang saya. Dia memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan baru. Dia tidak bisa mati seperti ini. Ini sudah berakhir. Qin Xinyu sedikit mengernyit dan berkata, kamu harus melakukannya selamanya. Tidak dapat disangkal, Nona Changsun Ran telah membayar terlalu banyak untuk Chen Ye. Dia harus diselamatkan. Tapi saya pernah mendengar tentang Yixiantian. Hanya mereka yang berhasil melatih wanita Bing Xinsu keterampilan bisa ada di sini. Di dalam aman, Chen Ye belum pernah mempraktikkan teknik ini. Bahkan jika ada jejak teknik ini seperti yang Anda katakan, tidak ada jaminan bahwa dia bisa datang dan pergi dengan bebas, apalagi menyelamatkan orang. Kalau begitu lihat saja wanita muda itu mati, raung Gan Lao. Dia juga tahu bahwa Qin Xinyu benar. Qin Xinyu berkata dengan suara yang dalam, beritahu Tuan Klan Changyang tentang Nona Changsun Ran yang kehilangan keperawanannya. Mereka harus memiliki cara untuk menyelamatkan Nona Changsun. Adapun kemarahan yang terjadi terhadap Chen Ye, kita bisa melakukan semua ini. Kemudian, Qian Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kamu bukan dari sekte matahari terbenam. Kamu tidak tahu rahasia Yixiantian. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dibawa oleh wanita muda itu. Wanita muda itu dibudidayakan oleh generasi master sekte berikutnya. Dengan kata lain, dia memasuki Yixiantian. Ia langsung ke tempat warisan. Tidak ada yang bisa memasuki tempat itu, termasuk saya, master dari sekte matahari terbenam. Qin Xinyu hendak mengatakan sesuatu, tapi Nian Chen menghentikannya. Dia berkata dengan lembut, Chen Ye, tolong segera ikuti dia ke gerbang matahari terbenam untuk menyelamatkan Changsun Ran. Hidupnya memang tidak mudah. Chen Ye perlahan membuka matanya. Dia menatap Nian Chen dan berkata, apakah kamu bersedia pergi ke gerbang matahari terbenam bersamaku? Hati Nian Chen tiba-tiba bergetar. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Mengenai masalah istana kaisar jahat, sekte pedang perlu dipersiapkan sepenuhnya. Dan tubuh pedang tertinggiku juga perlu dilatih dengan serius. Hanya saja maka bisakah kamu berevolusi dengan sukses? Berlari bersamamu akan mengalihkan perhatianku. Kamu dapat menjalankan urusanmu dengan tenang. Setelah badan pedang tertinggiku selesai, aku akan pergi ke wilayah tengah untuk mencarimu. Chen Ye terdiam beberapa saat, pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Xinyu dan yang lainnya, dia segera membawa Tuan Qian pergi ke arah gerbang matahari terbenam secepat kilat. Melihat kekasihnya pergi, Nian Chen berdiri tertiup angin. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut melepas kerudung yang menutupi wajahnya. Di balik cadar terdapat wajah yang begitu elok hingga mampu membuat semua makhluk hidup terpesona.
Kulit Bai Ze seolah-olah bisa rusak karena pukulan, ada warna kemerahan yang sehat dan menarik. Ada seorang wanita cantik di utara yang akan memikat negara dan kota. Adik perempuan junior, dia sudah melangkah jauh. Setelah sekian lama, Sun Wei muncul di belakang Nian Chen dan berkata dengan lembut. Aku tahu, tapi aku hanya ingin melihatnya seperti ini, meskipun dia sudah tidak ada lagi. Suara lembut Nian Chen terdengar lembut. Saya dulu sangat dekat dengannya, begitu dekat sehingga kapanpun saya mau, dia akan berada di sisi saya. Namun, konfrontasi antara keluarga Chen dan keluarga kerajaan, yayasannya hancur, dan benar-benar membuatku dan dia menjadi seperti dua orang asing di ibu kota kekaisaran. Saat aku melihatnya lagi, aku melihat senyum percaya diri di wajahnya sekali lagi. Kupikir setelah bertemu dengannya lagi, aku tidak lagi memiliki perasaan masa kecil yang sama padanya. Bagaimanapun, semua yang kumiliki emosi itu hanya dari masa kanak-kanak, tapi aku tidak menduganya. Saya masih ingat dengan jelas pertemuan resmi pertama kami setelah beberapa tahun di Istana Raja di Sen. Ketika saya melihat tatapan mata dan ekspresi aneh, bahkan terasing pada saya, hati saya tiba-tiba sakit. Sejak saat itu, aku tahu bahwa dalam hidup ini, aku tidak bisa hidup tanpa kehadirannya. Kakak senior, tahukah kamu kalau aku sangat menyukainya? Air mata jatuh dari mata mereka, dan gadis itu tertawa diam-diam. Nasib telah mempermainkan kami berdua. Anda selalu bertanya kepada saya yakin, mengapa Chen Ye tidak bisa melepaskannya. Sebenarnya bukan dia tidak bisa melepaskan, atau aku tidak bisa melepaskan. Tapi terlalu banyak kenyataan di antara kita. Meski hal-hal itu bisa dilupakan, bukan berarti tidak pernah terjadi. Saya tidak bisa melupakan hal-hal ini. Oh, Chen Ye, dia tidak akan pernah melupakannya. Sun Wei terdiam, berdiri di sini bersama Nian Chen seperti pilar batu, untuk waktu yang lama. Matahari kosong. Di depannya, puncak gunung yang menjulang tinggi hampir menghubungkan langit dan bumi. Sifatnya yang megah membuat orang terkesima dengan luasnya dan keajaiban dunia. Namun puncak gunung tersebut penampakannya sangat aneh. Puncak batu di atasnya, kira-kira di tengah gunung, terbagi menjadi dua bagian mulai dari sini, dan masing-masing memanjang ke tempat yang lebih tinggi. Memang gunung seperti itu. Jika Anda berdiri di lereng gunung dan memandang langit dari puncak yang mulai terpisah, Anda akan menemukan ada ilusi visual. Matahari yang terik di langit seolah terbagi menjadi dua bagian langit yang sama, seolah-olah dua putaran terik matahari muncul bersamaan, namun terik matahari juga belum lengkap. Disinilah letak gerbang matahari terbenam, dan asal-muasal gerbang matahari terbenam adalah nama pemandangan yang disebabkan oleh puncak yang begitu aneh. Tuan Muda Chen, Sekte Canyang kita dibagi menjadi dua puncak. Masing-masing memiliki Master Puncak. Di atas Master Puncak, dia adalah penguasa gerbang. Qianlao menunjuk ke puncak di sebelah kiri dan berkata Tuan Nona adalah Ruan Xianhui, penguasa Zuofeng. Tuan Muda Chen, penguasa puncak sangat menyukai rindu, jadi dia adalah orang yang dapat dipercaya. Jika dia punya dendam melawanmu, jika demikian, tolong lakukan itu demi kamu. Jangan khawatir, saat ini nyawa Nona Changsun adalah yang terpenting. Chen Ye sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang Tuan Qian, apakah maksud Anda masih ada orang di Sekte Matahari Terbenam yang tidak dapat dipercaya? Mendengar ini, Qianlao menghela nafas. Tempat manapun adalah sungai dan danau. Karena ini adalah sungai dan danau, perkelahian tidak dapat dihindari. Zuofeng memiliki seorang wanita muda dari keluarga saya, dan dia telah menunjukkan bahwa dia adalah penerus dari generasi Master Sekte berikutnya. Yu Feng secara alami tidak puas, dan Yu Feng Suking, murid dari Master Puncak Quan Zhaoxian, adalah murid terbaik dari Sekte Ken yang sebelum dia memasuki profesi ini, jadi. Chen Ye mengangguk perlahan dan berkata dengan suara yang dalam sekarang Nona Changsun telah memasuki garis langit pertama. Jika saya ingin menyelamatkannya, saya harus membuka garis langit pertama lagi. Pada saat itu, Quan Zhaoxian dan Anda, sang master dari Sekte Matahari Terbenam, akankah mengetahui segalanya? Apakah kamu takut Quan Zhao akan mempersulitmu terlebih dahulu? Qianlao berkata pasti. Namun, wanita muda itu sangat luar biasa. Bahkan jika Quan Zhao menolak mengakuinya terlebih dahulu, dia tidak akan berani mengambil kesempatan ini untuk mengabaikan kehidupan wanita muda itu, tetapi dia pasti memiliki banyak keraguan dan kesulitan, untukmu, Tuan Muda. Mata Chen Ye sedikit membeku dan dia berkata sambil tersenyum seperti yang saya katakan sebelumnya, semuanya didasarkan pada kehidupan Nona Changsun. Jika ada yang berani membuat masalah dalam masalah ini, bahkan Tuan Yu Feng. Saya tidak keberatan jika Anda berani dari Sekte Changyang. Pilih satu. Terima kasih, Tuan Muda Chen.
Qian Lao hanya bisa menghela nafas. Dia datang ke Chen Ye tanpa banyak harapan. Itu hanya karena Chang Xunran pernah menyelamatkan Chen Ye dengan keterampilan wanita Bing Xin Su untuk itu. Jenis berdoa. Mungkin, bahkan jika dia masih gagal pada akhirnya, dia pasti tidak akan menyesal jika dia mengizinkan wanita mudanya melihat Chen Ye untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Qian Lao benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, pemuda yang fondasinya hancur pada awalnya ini sekarang akan tumbuh menjadi master di alam misterius bumi. Dengan kekuatan seperti itu, di antara sekte Ken Yang, belum lagi generasi muda, bahkan di seluruh sekte Ken Yang, tidak banyak orang yang berada di atas Chen Ye dalam hal budidaya saja. Dan selain budidaya, Qian Lao juga mengetahui sesuatu tentang Chen Ye, jadi dia yakin bahwa kekuatan Chen Ye pasti tidak sesederhana Dixuan level pertama. Penguasa puncak kanan, Quan Zhaoxian, adalah orang ketiga di sekte Matahari Terbenam. Budidayanya telah mencapai alam misteri bumi tingkat ke-9. Qian Lao yakin. Lao Gan, ayo pergi. Chen Ye membawa Qian Lao dan bergegas menuju puncak kiri gerbang Matahari Terbenam seperti kilat. Ketika Tuan Qian turun gunung untuk menemukannya, Chang Xunran sudah bersiap memasuki langit garis pertama. Menurut Tuan Qian, menghitung waktu, Chang Xunran telah berada di langit garis pertama selama hampir setengah bulan. Tanpa keahlian wanita Bing Xin Su, bahkan jika Zhang Xunran sekarang memiliki budidaya Lixuan tingkat 6, akan sulit untuk tetap aman di sana terlalu lama. Dalam benak saya membayangkan orang itu duduk di kursi roda, namun dia tidak merasakan rasa dekadensi karena cacat fisiknya. Sebaliknya, matanya penuh dengan energi yang mempesona setiap saat, dia bertindak dengan percaya diri, dan dia dapat mempertahankan diri dengan cukup kekuatan tidak peduli apakah dia menghadapi musuh atau teman. Seorang wanita yang tenang, Chen Ye tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kekhawatiran melewati hatinya. Terlepas dari apakah Chen Ye memiliki perasaan terhadap Chang Xunran atau tidak, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Yang terakhir adalah wanita pertamanya. Mungkin keduanya memahami di dalam hati bahwa karena keluhan dan kebencian yang tak terhapuskan di antara mereka, meskipun mereka memiliki hubungan skin to skin, mereka mungkin tidak dapat benar-benar bersatu di masa depan. Tapi sekarang Chen Ye tahu tentang pengorbanan Chang Xunran, dia tidak bisa terus mengecewakannya. Jika dia mengecewakannya lagi, Chen Ye tidak akan bisa memaafkan hati nuraninya. Bagaimana rukun satu sama lain di masa depan bukanlah hal yang perlu kita pertimbangkan sekarang. Begitu mereka memasuki puncak gunung tempat gerbang Matahari Terbenam berada, mereka disambut oleh angin yang menusuk. Segera, beberapa sosok keluar dari udara dan muncul di udara tempat Chen Ye dan Chen Ye berada. Ternyata itu Lao Gan, dia kembali ke pegunungan. Setelah melihat orang itu datang, ekspresi orang-orang itu sedikit rileks, dan salah satu dari mereka tersenyum. Chen Ye segera mengangkat alisnya. Orang-orang ini semua adalah penguasa alam Lixuan. Meskipun kekuatan keseluruhan dari Sekte Matahari Terbenam tidak lemah, mereka tidak memiliki begitu banyak tenaga untuk memungkinkan Tuan Lixuan menjaga gunung. Tampaknya masuknya Chang Xunran ke Yixiantian juga menyebabkan kekuatan ini mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Dari sikap sopan orang-orang ini terhadap Tuan Qian, kita dapat dengan jelas melihat status Chang Xunran di Sekte Matahari Terbenam. Jika tidak, Tuan Qian, yang bahkan tidak berada di alam Tongsuan, tidak akan mampu menerima kesopanan mereka dunia seni bela diri, konsep kekuatan yang dihormati sangat jelas. Qian Lao mengepalkan tinjunya pada orang-orang ini dan berkata, saya turun gunung dan berbaring. Sekarang saya sedang terburu-buru untuk kembali menemui pemimpin puncak, jadi saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Lao Gan, siapa pemuda ini? Beberapa ahli dari Sekte Matahari Terbenam langsung bertanya. Ketika mereka melihat ke arah Chen Ye, ekspresi mereka tidak lagi sesopan sebelumnya. Oh, dia adalah teman Nona. Melihat wajah beberapa orang tidak melembut, Gan Lao berkata lagi, dia adalah teman masa kecil Nona, dan dia datang ke sini khusus untuk menemui Nona. Teman masa kecil. Beberapa orang merasa lega, namun seketika, salah satu anak muda, yang berusia sekitar 27 atau 27 tahun, menunjukkan sedikit kewaspadaan di matanya, lalu berkata dengan ringan, Lao Gan, sekarang jam berapa? Kamu lebih tahu dariku. Seluruh sekte Ken yang dalam keadaan siaga penuh. Bahkan jika orang ini adalah teman suster junior Chang Xun, tidak pantas untuk membawanya ke atas gunung sekarang, kan? Namanya Bai Xin, pengagum wanita muda itu, dan orang-orang ini semuanya dari Yufeng. Qian Lao merendahkan suaranya dan berbicara cepat kepada Chen Ye, lalu tersenyum pada Bai Xin dan yang lainnya dan berkata, saya dapat menjamin bahwa dia memang teman baik wanita muda di masa kecilnya. Anda dapat yakin.
Jangan khawatir, bukan atasanmu yang mengambil keputusan akhir. Bai Xin melambaikan tangannya dan berkata dalam hal ini, karena dia adalah teman baik dari adik perempuan junior, biarkan dia tinggal di kaki gunung dulu, dan belum terlambat untuk membawanya menemui adik perempuan junior setelah dia keluar dari pengasingan. Itu saja, anak muda, cepatlah pergi. Tidak, dia harus naik gunung hari ini. Semuanya, tolong minggir. Nyawa Chang Sunran dipertaruhkan, dan Tuan Qian tidak peduli tentang identitas orang-orang di depannya. Mendengar ini, Bai Xin tampak marah dan berteriak, Lao Gan, meskipun kamu adalah orang di sebelah kakak muda, jika kamu melanggar aturan sekte matahari terbenam, kamu akan dihukum berat oleh sekte tersebut. Lao Gan, jangan-jangan memaksaku untuk mengambil tindakan, jika tidak di masa depan tapi tidak mudah untuk bertemu. Anda, Lao Gan, lupakan saja. Chen Ye mengulurkan tangannya untuk memegang Qian Lao, dan segera melompat, dan mereka berdua langsung menuju ke arah Zuo Feng. Bersikaplah berani. Gulungan. Sebelum Bai Xin bisa menyusul, mata Chen Ye menjadi dingin, dan dengan jentikan jarinya, badai dahsyat menyapu. Saat berikutnya, tubuh Bai Xin bergetar hebat, seteguk darah muncrat, dan tubuhnya terbang mundur rasa malu. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menghirup udara dingin. Bai Xin telah memasuki alam Lixuan belum lama ini. Mengingat usianya, dia dianggap cukup berbakat dalam kultivasi banyak orang asing dan mudah terluka. Cepat lapor ke Peak Master, ini sesuatu yang aneh. Mampu dengan mudah melukai Bai Xin, orang dapat membayangkan tingkat kultivasi orang asing itu, dan dia kebetulan datang ke gerbang matahari terbenam saat ini, dan Lao Gan sendiri yang membawanya ke atas gunung, tidak ada yang akan mempercayainya. Di puncak kiri terdapat deretan rumah yang dibangun menghadap gunung, tidak semegah yang dibayangkan, kecuali alun-alun di tengahnya yang terlihat sangat rapi dan luar biasa, tampilan keseluruhan di sini sangat sederhana. Apa yang membuat Chen Ye sedikit serius adalah ketika dia melangkah ke puncak kiri gerbang matahari terbenam, dia bisa merasakan gelombang aneh yang memancar dari kehampaan tak berujung di atas kepalanya. Meski tidak kuat, namun membuat orang merasa depresi. Tuan Muda Chen, setiap kali seseorang memasuki langit di atas puncak kembar, akan terjadi fluktuasi seperti itu. Saya memberitahu semua orang bahwa fluktuasi tersebut berarti langit sedang bergerak. Dengan kata lain, wanita muda itu ada di dalam sekarang dan tidak terjadi apa-apa. Tuan Qian menjelaskan. Chen Ye bertanya apa maksudmu, jika fluktuasi menghilang, langit akan berhenti bergerak, dan Nona Changsun akan. Qian Lao mengangguk dengan berat dan segera berlari menuju sebuah rumah di ujung alun-alun. Lao Gan, dia kembali. Sepanjang jalan, setiap orang yang saya temui menyapa Tuan Qian dengan sopan. Terlihat bahwa kesopanan mereka agak berbeda dengan kesopanan Bai Xin dan orang lain yang baru saya temui. Kesopanan Bai Xin dan yang lainnya agak sok. Itu semua demi Zhang Sunran. Orang-orang di Zuo Feng menganggap Tuan Qian sebagai kesopanan mereka sendiri. Tapi setelah bertemu Chen Ye, ekspresi semua orang berubah. Pemuda aneh ini, menurut persepsi mereka, tidak dapat merasakan tingkat kultivasinya. Secara umum, ada dua situasi ketika hal ini terjadi. Yang pertama adalah tingkat kultivasi pemuda aneh itu jauh di atas mereka, sehingga mereka tidak dapat merasakannya. Yang lainnya adalah orang biasa yang belum pernah berlatih dan tidak dalam seni bela diri. Berjalan di jalan. Namun kedua situasi tersebut tampak terlalu aneh jika diterapkan pada orang muda yang tidak dikenal. Usia Chen Ye terlalu muda di mata mereka. Jika pemuda seperti itu mengatakan bahwa tingkat kultivasinya jauh di atas mereka, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, sangat tidak mungkin bagi pemuda ini untuk memiliki setengah dari tingkat kultivasinya. Saat berjalan, langkahnya mantap dan sosoknya sedikit kurus, memberikan rasa kegigihan yang besar. Dan di puncak kiri, angin kencang sepertinya mengabaikannya. Berdasarkan hal tersebut, pemuda aneh itu benar-benar yakin bukan orang biasa orang. Kalian berdua, saya ingin bertemu dengan pemimpin puncak. Tolong beritahu saya. Ketika mereka tiba di rumah sederhana yang sama, Tuan Qian berkata dengan hormat kepada dua sosok seperti patung di depan rumah. Orang tua itu ada di sini. Masuklah. Biarkan orang muda itu masuk juga. Sebelum menunggu pengumuman, terdengar suara samar dari dalam rumah. Alam Kaisar Xuan. Chen Ye mengangkat alisnya dengan ringan. Orang yang berbicara seharusnya adalah Ruan Xianhui, penguasa Zuo Feng. Tanpa diduga, dia telah mencapai ranah Kaisar Xuan. Pintunya terbuka. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi tidak terlihat gelap. Dan setelah masuk, saya menemukan bahwa itu sangat luas, dia tidak bisa membuat ruang sendirian. Namun, mudah untuk membuat ruangan tempat Anda berada saat ini memiliki perasaan yang berbeda. Di tengah rumah,
Ada seorang wanita parubaya berusia 40-an yang duduk bersila di atas kasur, wajahnya cantik dan tubuhnya montok, dia tersenyum. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan saat menghadapinya. Tidak ada yang disebut kekuatan seorang master. Saya telah bertemu dengan pemimpin puncak. Ruan Xianhui melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, Lao Gan, kamu telah merawat Ran-Er selama bertahun-tahun. Meskipun kamu telah mendapatkan kepercayaannya, kamu juga menganggapnya sebagai cucumu. Kamu berdedikasi dan berdedikasi pada Ran-Er. Tapi kali ini terkait dengan pencapaian Ran-Er dalam hidup ini. Tapi Anda tiba-tiba turun gunung secara diam-diam tanpa memberitahu Ran-Er. Mungkin, Anda secara khusus menemukan pemuda ini dan membawanya kembali ke Sekte Changyang saya, apa niatmu? Seperti yang diharapkan dari Master Zuo Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasinya. Ruan Xianhui memang sangat jelas tentang segala hal tentang Changsun Ran. Chen Ye mengambil satu langkah ke depan dan berkata, saya Chen Ye. Saya adalah teman Nona Changsun ketika dia di Dahua. Datanglah hari ini. Mengenai apa yang terjadi pada Changsun Ran dan dirinya sendiri, Chen Ye tidak ingin menyembunyikan apapun. Sudah setengah bulan, bahkan di langit, belum ada yang terjadi pada Changsun Ran, tapi dia tidak bisa terus seperti ini. Sebelum Chen Ye dapat berbicara langsung pada intinya, Ruan Xianhui mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah Chen Ye. Pesan dari Istana Kaisar Jahat memang ada di mana-mana di wilayah utara. Tepat, Ruan Xianhui berkata dengan suara yang dalam meskipun saya tidak tahu tentang apa semua ini, itu pasti bukan hal yang baik. Apapun alasan Anda, silakan pergi secepat mungkin. Jangan mempersulit aku dan Ran-Er. Reaksi seperti ini cukup sopan. Lagi pula, saya tidak menyerang siapapun secara langsung. Chen Ye tertawa ringan dan berkata, saya di sini demi keselamatan Nona Changsun. Saya ingin tahu apakah senior akan mengusir saya dari gerbang matahari terbenam. Apa maksudnya? Ruan Xianhui memandang Tuan Qian dan bertanya dengan dingin. Chen Ye berkata singkatnya, keterampilan wanita Bing Xin Su Nona Changsun telah hilang. Jika kita tidak menyelamatkannya tepat waktu, dia akan mati. Apa? Ruan Xianhui sangat terkejut. Dibandingkan dengan Qian Lao dan banyak orang di Sekte Matahari Terbenam, dia lebih memahami arti kata-kata Chen Ye. Jika dia tidak berbohong, bukan hanya Changsun Ran yang akan mati. Lao Gan, apa yang terjadi? Dengan status dan tingkat kultivasi Ruan Xianhui, dia tidak bisa tenang sekarang. Chen Ye menjawab, saya terluka parah saat itu. Untuk menyelamatkan saya, cucu tertua melakukan ini. Senior, ini bukan waktunya membicarakan hal ini. Tolong buka langit lagi. Saya akan menyelamatkan cucu tertua. Kamu, simpan. Ruan Xianhui tertawa dengan marah. Chen Ye, bagaimana kamu tahu? Tentu saja, langit bisa dibuka kembali. Tapi ini membutuhkan upaya gabungan dari saya, penguasa puncak kanan, dan penguasa Sekte Matahari Terbenam. Dan jika Anda membukanya 2 kali dalam waktu sesingkat itu, kesulitan satu garis surga akan menjadi lebih dari 2 kali lipat. Ran-Er telah berada di sana selama setengah bulan. Dengan kekuatannya, dia telah menembus jauh ke dalam Yixiantian. Chen Ye, kamu tidak mengenal Yixiantian. Setelah masuk, bagaimana kamu menemukan Ran-Er dalam waktu singkat? Dia kehilangan keahlian wanita Bing Xin Su. Dan dia harus menghadapi tantangan dengan kekuatan 2 kali lipat. Ruan Xianhui berkata dengan getir. Selain itu, setiap kali Sekte Ken yang kami melatih generasi pemimpin Sekte berikutnya, kami telah menghabiskan semua upaya kami. Hanya dengan begitu Ran-Er dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk menerima warisan terakhir. Sekarang keterampilan wanita Ran-Er Bing Xin Su tidak lagi tersedia, itu berarti, setidaknya selama beberapa dekade, Sekte Changyang kita tidak akan dapat membina putra tertua kedua Ran. Bahkan jika kita bertemu seseorang yang lebih menonjol dari Ran-Er. Chen Ye, kamu pantas mati. Ruan Xianhui tiba-tiba berdiri, aura menakutkan tiba-tiba menyapu. Seluruh ruangan tampak berada dalam badai yang dahsyat. Bahkan saat menghadapi Chen Ye, Qian Laotong ada di dalam ruangan tanah. Alis Chen Ye sedikit menegang dan dia perlahan mengambil langkah ke depan. Tidak ada gerakan yang terlihat. Aura menakutkan yang memenuhi langit sepertinya ditarik. Senior, betapapun marahnya kamu padaku, nyawa cucu tertua adalah yang paling penting saat ini. Bahkan jika kamu ingin membasmiku, saat ini, kamu harus menyelamatkan cucu tertua terlebih dahulu. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, mungkinkah di dalam hatimu, Nona Changsun hanyalah pewaris generasi penerus Sekte Changyangmu. Selain itu, jika tidak ada nilai guna sama sekali, maka kamu dapat mengambil nyawanya dengan sia-sia. Lancang, Ruan Xianhui berteriak dengan tajam. Aura kuat tiba-tiba mulai mengembun.
Angin kencang yang menyebar ke seluruh ruangan berubah menjadi tornado setelah beberapa saat. Tuan Puncak, mohon belas kasihan. Sekarang, hanya Tuan Muda Chen yang bisa menyelamatkan wanita muda itu. Chen Ye melambaikan tangannya, menyela permohonan Qian Lao. Menghadapi penindasan yang tak ada habisnya di sekelilingnya, ekspresinya tidak pernah berubah sama sekali. Jauh di dalam matanya, sudah ada jejak niat membasmi yang melonjak. Jika seluruh sekte matahari terbenam, termasuk Ruan Xianhui, hanyalah pemimpin sekte masa depan yang dapat dikembangkan oleh Chang Sun Ran, dan selain itu, tetap sama seperti tempat lain dan tidak lagi memiliki emosi, maka apa yang disebut permohonan akan terjadi, tidak ada artinya sama sekali. Dan dia, Chen Ye. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memaksa mereka membuka jendela baru dan menyelamatkan Chang Sun Ran. Dalam kemarahannya, Ruan Xianhui tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Namun, setelah beberapa saat, alisnya bergerak sedikit. Pemuda ini memiliki pikiran yang tenang dan ekspresi yang ulet, dan aura ganas itu mulai muncul perlahan. Chen Ye, apakah kamu benar-benar yakin? Ruan Xianhui bertanya dengan suara serius setelah beberapa saat. Mendengar ini, Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda yakin atau tidak? Anda harus memasuki dunia lini pertama untuk mengetahuinya. Tapi saya bersumpah dengan segenap ketulusan saya bahwa jika ada yang bisa hidup kembali, itu pasti Nona Changsun. Chen Ye merasa lega. Jika Ruan Xianhui, sang guru, tidak menganggap Chang Sun Ran sebagai murid sejatinya, Chen Ye tidak akan takut dengan masalah yang ditimbulkannya, tetapi itu juga akan membuang-buang waktu. Hal ini juga menunjukkan bahwa Zhang Sunran menjalani kehidupan yang baik di Chanyangmen. Meski masih terjadi perkelahian, namun tidak ada lagi perhitungan dari orang-orang terdekatnya. Aku percaya padamu. Ekspresi Ruan Xianhui segera menegang dan dia berkata, Chen Ye, kamu harus tahu bahwa aku sendiri tidak dapat membuka garis langit. Itu berarti selanjutnya, kamu mungkin menghadapi pertanyaan dari Master Sekte dan Master Puncak Kanan. Membuat hal-hal yang sulit dan bahkan mematikan. Chen Ye mengangguk dan berkata, saya tahu semua ini. Jangan buang waktu. Senior, tolong bawa saya menemui mereka. Saya akan menemukan cara agar mereka setuju untuk memulai hubungan lagi. Oke, ikutlah denganku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ruan Xianhui tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan dari Puncak Kanan sudah ada di sini. Lao Gan, ketika kamu keluar nanti, kamu dapat memberitahu Tuan gerbang untuk datang. Ya, pintu terbuka. Ketiga orang itu berjalan keluar dengan cepat. Mereka melihat ke puncak gunung lainnya. Di langit sana, ada aliran cahaya yang mengalir ke arah mereka secepat kilat niat jahat yang kuat. Kak, tolong jangan salahkan aku jika kamu datang tanpa diundang. Beberapa sosok dalam aliran cahaya mendarat agak jauh dari tempat Zuo Feng. Kemudian satu orang memimpin beberapa orang dan melangkah ke alun-alun. Pemimpinnya tidak diragukan lagi adalah Quan Zhaoxian. Dia adalah pria parubaya yang sangat kekar dengan aura kekuatan tirani yang melonjak di sekujur tubuhnya. Dari segi tubuh saja, di antara orang-orang yang dikenal Chen Ye, hanya Tai Yitian yang bisa menandinginya. Membandingkan Yesuo Tai Yitian, bagaimana kabarmu sekarang? Chen Ye bergumam di dalam hatinya, dan kemudian matanya berhenti pada Quan Zhaoxian. Aura jahat yang terakhir sangat kuat, seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka, dan ujung aura jahat itu menargetkannya. Tidak ada alasan mengapa dia mengikuti Bai Xin di belakang Quan Zhaoxian. Ruan Xianhui tersenyum tenang dan berkata, kita semua adalah bangsa kita sendiri, mengapa kita harus bersikap begitu sopan? Adik laki-laki, ada apa dengan datang ke tempatku? Sebenarnya ada satu hal. Quan Zhaoxian menunjuk Bai Xin di belakangnya dan berkata dengan suara gurun, kakak senior, Lao Gan membawa kembali seseorang belum lama ini, meskipun dia tahu bahwa gerbang Canyang kita sedang dijaga sekarang, orang ini masih memaksa masuk ke Canyang saya Get dan melukai Bai Xin. Saya datang untuk melihat ini. Siapa yang berani? Ada hal seperti itu. Ruan Xianhui memandang Chen Ye dengan kaget dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, ini adalah kesalahpahaman. Orang-orang yang dibawa oleh Lao Gan adalah perintah saya. Adapun konfliknya, mungkin kesalahpahaman yang disebabkan oleh tidak berbicara dengan jelas. Apakah ini salah paham? Bukan karena Quan Zhaoxian tidak mempercayai Ruan Xianhui, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Xin dan yang lainnya, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Saat ini, baik karena alasan pribadi atau publik, dia tidak bisa melepaskannya. Menghadapi pertanyaan Quan Zhaoxian, Ruan Xianhui tidak marah. Dia masih berkata dengan tenang, adik laki-laki, Master Sekte akan datang nanti. Ada beberapa hal yang akan kamu ketahui nanti. Tunggu saja. Mendengar ini,
Ekspresi Kuan Zhaoxian menjadi sedikit serius. Sekte Matahari Terbenam membagi puncak dan memerintah. Hari ini, karena kedatangan seorang pemuda aneh, pemilik pintu menjadi was-was. Begitu saya memikirkan hal ini, aura jahat Kuan Zhaoxian terhadap Chen Ye perlahan mereda. Tuan Qian sangat cemas dan mungkin telah memberitahu guru Sekte Matahari Terbenam tentang kebenarannya, jadi yang terakhir datang dengan sangat cepat. Setelah sekitar 10 menit, sesosok tubuh muncul di udara seperti kilat, dan sebelum jatuh, suara berbunyi dengan keras. Apa yang dikatakan Suster Junior Ruan dan Lao Gan benar. Lihat Tuan Gerbang. Di lapangan Zuofeng, sosok-sosok tiba-tiba berlutut satu demi satu. Pemimpin Gerbang Matahari Terbenam melambaikan tangannya dan mengabaikan semua orang, berjalan langsung ke arah Chen Ye dan berkata dengan suara yang dalam, anak muda, Lao Gan, beritahu saya apakah yang Anda katakan itu benar. Makna tajam dalam suara itu meledak tanpa ada penyembunyian apapun. Pada saat ini, seluruh ruangan terasa kusam, seolah-olah ruangan itu akan segera dihancurkan. Sebelum Chen Ye, Master Gerbang Matahari Terbenam, Fang Dongliu, mencapai Huangzuan tingkat kelima, dia telah mendengar kabar dari Tuan Qian. Apa yang membuat Chen Ye sedikit tidak dapat diprediksi adalah bahwa orang-orang yang perlu dia perhatikan selama ini, termasuk Ruan Xianhui, Kuan Zhaoxian dan lainnya, Gan Lao semuanya telah membicarakannya secara detail, tetapi Fang Dongliu hanya menyebutkan kultivasi dan tidak ada yang lain. Mungkin karena Tuan Qian tidak berani berkomentar gegabah tentang Fang Dongliu, tapi di saat yang sama, mungkin juga karena Fang Dongliu terlalu misterius. Tentu saja, di depan Tuan Qian, Dongliu memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi misterius. Melihat Fang Dongliu, Chen Ye berkata jika Tuan Qian berbicara tentang Nona Changsun, maka tidak ada yang salah. Bagus, sangat bagus. Fang Dongliu sangat marah dan tertawa. Semua keganasan di ruang angkasa berubah menjadi pisau tebas dan menebas ke arah Chen Ye. Master Sekte tidak mengejar apapun saat ini. Keselamatan Ran-Er adalah hal yang paling penting. Ruan Xianhui muncul di depan Chen Ye dan berkata dengan cemas bahwa dia tidak menyangka Fang Dongliu akan bertindak begitu kejam begitu dia muncul. Fang Dongliu menatap Chen Ye dalam-dalam dan bertanya, anak muda, dapatkah Anda menjamin bahwa Anda dapat membawa Changsun Ran hidup-hidup setelah memasuki garis surga pertama? Semua orang kaget saat kata-kata itu keluar. Kuan Zhaoxian bertanya dengan tergesa-gesa apa yang terjadi dengan Master Sekte tersebut. Mengapa Anda membuka kembali baris pertama Tian Changsun Ran? Apa yang terjadi padanya? Keterampilan wanita Bing Xin Su milik Changsun Ran telah hilang. Apa? Semua orang di sini terkejut lagi, dan beberapa orang segera menatap Chen Ye dengan kebencian yang tak ada habisnya di mata mereka. Mereka semua adalah orang-orang dari Sekte Matahari Terbenam. Mereka secara alami memahami bagaimana cara kehilangan kekuatan wanita Bing Xin Su. Apa tujuan Qian Lao membawa Chen Ye ke sini saat ini? Pikirkan tentang hal itu. Tidak banyak wanita cantik di Sekte Matahari Terbenam, tapi wanita seperti Changsun Ran itu unik, dan identitasnya menentukan bahwa siapapun yang bisa memenangkan hati seorang wanita cantik akan memiliki jalan yang lebih mulus di masa depan, setidaknya dia akan memiliki status yang tinggi di Sekte Matahari Terbenam. Berbagai faktor membuat Changsun Ran dikagumi oleh banyak orang di Gerbang Matahari Terbenam. Mereka tidak pernah menyangka dewi yang ada di hati mereka akan direnggut terlebih dahulu. Nak, pergilah ke neraka. Pertanda lengkapnya muncul lebih dulu. Jika ada yang mengamati dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa ada sedikit rasa tidak senonoh dalam kemarahannya. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Ruan Xianhui melambaikan tangannya dan menghentikan Kuan Zhao terlebih dahulu dan berteriak dengan marah. Kuan Zhaoxian mencibir dan berkata, apa yang saya lakukan, kakak senior? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda meminta Lao Gan untuk membawa pemuda ini ke Gerbang Matahari Terbenam. Dapatkah saya berpikir bahwa Anda sudah mengetahui kekuatan wanita Changsun Ran Bing Xin Su telah hilang sebelum ini? Karena kamu sudah tahu tentang masalah ini, mengapa kamu tidak menghentikan kakak senior ketika dia memasuki Xiantian? Apa yang ada dalam pikiranmu? Ruan Xianhui menarik napas dalam-dalam. Dia belum mengatakan apapun. Chen Ye berjalan keluar dari belakangnya dan menatap Fang Dongliu. Nak, apa yang kamu bicarakan adalah membuka kembali langit dengan mudah. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kamu sedang bermimpi. Kuan Zhaoxian berkata dengan dingin, Tuan, saya, klan Chanyang, telah mencoba yang terbaik untuk mengolah Changsun Ran. Saya tidak menyangka itu, Jalang mengabaikan masa depan klan Chanyang demi keuntungannya sendiri. Mengapa orang seperti itu harus menyelamatkannya? Belum lagi kita mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Jika kita membuka pintu lagi, Tuan Tianmen, kamu
kakak perempuan, dan aku akan menghabiskan terlalu banyak uang. Tidak ada gunanya melakukan ini untuk wanita jalang itu. Adik laki-laki, tolong hargai dirimu sendiri, teriak Ruan Xianhui. Mengapa saya mengatakan sesuatu yang salah? Kuan Zhaoxian mencibir, saya sudah lama mengatakan bahwa orang-orang dari dunia sekuler ini tidak dapat dipercaya, tetapi Anda tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Kuan Zhaoxian, bagaimana kamu bisa setuju untuk membuka kembali langit? Niat membasmi sudah melonjak jauh di mata Chen Ye. Kuan Zhaoxian menggunakan kata gunakan secara ekstrim. Jangan pernah berpikir untuk membuka kembali Xiantian. Jika kamu melanggar masalah besar Xiantianku, aku tidak akan bisa membiarkan gerbang matahari terbenam tetap hidup hari ini. Ekspresi Kuan Zhaoxian sedikit menegang, dan dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia mengandalkan kultivasinya dan tidak menaruh perhatian pada Chen Ye. Begitukah? Maka mungkin selain kamu, orang lain yang duduk di posisi pemimpin puncak dari puncak kanan juga bisa membuka langit. Begitu kata terakhir jatuh, sosok Chen Ye bergegas keluar. Tiba-tiba, suara auman naga bergema. Segera setelah itu, dia meninju Kuan Zhaoxian dengan keras. Semua orang terkejut melihat sepertinya ada naga yang marah di pukulan itu dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Bai Xin tersenyum dingin ke samping dan terluka oleh pukulan Chen Ye. Dia sangat membenci Chen Ye. Ketika dia mendengar bahwa Chang Sun Ran telah kehilangan keperawanannya kepada pemuda ini, kebenciannya sudah sangat besar. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membasmi Chen Ye. Sekarang melihat Chen Ye mengambil inisiatif untuk memprovokasi Kuan Zhaoxian, hati Bai Xin sangat bahagia. Melihat pukulan yang datang, Kuan Zhaoxian Mei merasakan perasaan serius di hatinya. Dia bukanlah Bai Xin. Saat ini, dia merasa bahwa Chen Ye tidak sederhana. Pada saat itu, Kuan Xiang pertama kali membuka tangan besarnya, dan lampu hijau tiba-tiba muncul di sana, dan bayangan telapak tangan tiba-tiba muncul dengan cepat. Matahari terbenam berubah menjadi palem kehancuran. Dengan teriakan keras Kuan Zhaoxian, semua telapak tangan dan bayangan menyatu dan menamparkan dengan marah. Ekspresi Ruan Xianhui tiba-tiba berubah. Dia hendak menghentikannya ketika Fang Dongliu menghentikannya dengan lembut dan berkata dengan tenang, bukan tidak mungkin untuk membuka kembali Xiantian, tetapi Anda dan saya sama-sama tahu kesulitan dan bahaya yang ada. Jika pemuda ini tidak memilikinya, jika kita memiliki cukup kekuatan untuk masuk, selain mempertaruhkan kematian, kita akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Ran-Er. Tuan Sekte Tuan, apakah Anda setuju untuk menyelamatkan Ran-Er? Fang Dongliu menatap Chen Ye tanpa berkata apa-apa, dengan cahaya yang tak seorang pun bisa mengerti melonjak di matanya. Di bawah lampu hijau, telapak tangan raksasa itu langsung menyerang sosok yang datang ke depan. Peng! Pada saat tumbukan, suara rendah dan tumpul tiba-tiba meledak, dan kemudian gelombang energi yang menakutkan tiba-tiba menyebar. Di bawah dampak yang dahsyat ini, semua orang yang hadir tiba-tiba melihat sosok ketiga di gerbang matahari terbenam, penguasa puncak kanan, Kuan Zhaoxian. Dia muntah darah dan mundur karena malu. Di sisi lain, pemuda aneh itu hanya mundur beberapa langkah, tidak ada luka yang terlihat pada dirinya, dan setelah menstabilkan tubuhnya, dia menembak lagi. Kecepatannya seperti guntur, dan dia menyusul Kuan Omen yang masih mundur. Jika aku tidak memintamu untuk membantu membuka langit, hari ini adalah kematianmu. Melihat sosok yang berkedip itu, mata Kuan Zhaoxian dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Tetapi setelah mendengar kata-kata ini, sedikit ejekan muncul. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, orang di depannya menjadi tenang dan dingin untuk jatuh ke jurang maut lagi. Kamu seharusnya senang karena kamu masih berguna sekarang, tapi jangan berpikir hanya karena kamu berguna, kamu bisa memerasku. Kamu bisa menggunakan keahlianmu untuk melihat apa yang aneh pada tubuhmu. Setelah kamu melihatnya dengan jelas, tolong bicara padaku dengan benar. Pada saat ini, seluruh alun-alun sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa dengan kekuatan Kuan Zhaoxian, dia akan dikalahkan oleh pemuda aneh ini dalam satu pukulan. Jika Kuan Zhaoxian tidak masih berguna, tidak ada yang akan meragukan bahwa puncak kanan penguasa gerbang matahari terbenam akan sangat bagus marah. Dia mati dengan marah di tangan seorang pemuda. Mata Qian Lao hampir keluar. Dia selalu percaya bahwa Chen Ye akan menjadi lawan Kuan Zhaoxian, tetapi dia juga tidak pernah berpikir itu akan sesederhana itu. Ruan Xianhui yang berada tidak jauh darinya akhirnya menghela nafas lega. Dia segera menatap Fang Dongliu yang mengangguk pelan dan tanpa sadar, terlihat sangat puas. Merasa bahwa Ruan Xianhui sedang menatapnya, Fang Dongliu tersenyum ringan dan berkata, adik perempuan, jangan terlalu cepat bahagia. Pemuda ini tentu saja sangat kuat,
Tetapi kesulitan dan bahaya di langit tidak begitu mudah untuk diatasi, apalagi bagaimana menjaga Ran-Er tetap hidup. Mendengar ini, mata Ruan Xianhui sedikit menegang, tapi kemudian dia terkekeh pelan Tuan, sebaiknya saya mengatakan yang sebenarnya. Saat pertama kali melihatnya, saya sangat yakin bahwa dia akan mampu membawa Ran-Er keluar dari hidup Anda, hidup. Anda mungkin menganggap ini agak konyol tetapi itu benar. Oh, seolah-olah kata-kata ini memiliki kekuatan sihir yang besar, Fang Dongliu tiba-tiba berbalik dan menatap Ruan Xianhui, dengan sedikit semangat yang jelas muncul di ekspresinya. Ruan Xianhui mengira ekspresi Fang Dongliu disebabkan oleh berita bahwa Zhang Xunran telah diselamatkan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum itu bukan reaksi naluriah seorang wanita. Tuan, Anda tidak perlu melakukannya mempunyai harapan yang tinggi. Fang Dongliu segera menyembunyikan emosinya dan berkata sambil tersenyum tidak dapat disangkal bahwa terkadang indera keenam wanita sangat akurat, jadi saya percaya kata-kata Anda dan berharap pemuda itu tidak mengecewakan kita. Dan sekarang Chen Ye berdiri di depan Quan Zhaoxian, dengan tangan di belakang punggung, diam-diam menunggu yang terakhir. Mata semua orang tertuju padanya, kecuali Fang Dongliu dan Ruan Xianhui, tidak ada jejak kebencian di mata yang lain, sebaliknya, mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan bahkan ketakutan. Hal ini terutama berlaku untuk Bai Xin. Dia telah mengubur semua kebenciannya terhadap Chen Ye jauh di dalam hatinya. Dia tidak dapat menahan kebencian apapun terhadap seseorang yang dapat dengan mudah mengalahkan penguasa bumi Suan tingkat 9, karena dia tahu itu dia tidak akan pernah bisa menaruh kebencian seperti ini ke dalam hatinya. Melampiaskan kebencianmu pada orang yang kamu benci. Karena dia tidak bisa melampiaskannya, Bai Xin hanya bisa menahannya, kalau tidak dia pasti akan mati. Wah! Apa yang kamu lakukan padaku? Setelah beberapa saat, Quan Zhaoxian menyebarkan keterampilannya dan menatap Chen Ye, sorot matanya hampir kanibal. Apakah kamu sudah menjalani separuh hidupmu dan masih tidak bisa berbicara? Chen Ye berkata dengan ringan, rasa dingin dalam kata-katanya tidak pernah melemah sama sekali. Ekspresi Quan Zhaoxian bergetar anak muda. Bicaralah dengan baik, menguasai. Kesombongan dan kebencian di wajah Quan Zhaoxian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia tahu bahwa pemuda di depannya saat ini mungkin tidak akan membasminya, tetapi jika dia menyinggung yang terakhir, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Saat ini, kultivasi Chen Ye tidak hanya mencapai ranah bumi Suan, tetapi dia juga telah sepenuhnya memurnikan emosi negatif dan kekuatan melahap yang ditinggalkan oleh Raja Ibel jahat Yin besar ketika dia menyerang bumi Suan. Setelah pemurnian, kekuatan melahap sepenuhnya terintegrasi dengan energinya yang dalam, dan keduanya tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain. Oleh karena itu, energi-energinya yang dalam bercampur dengan kekuatan melahap yang terselubung. Dibandingkan dengan saat kekuatan melahap berdiri sendiri, kekuatan melahap saat ini secara alami jauh lebih lemah. Namun ia memiliki keunggulan lain, yaitu ada di mana-mana dan pada saat yang sama lebih murni. Dengan bantuan kekuatan magis melahap, kekuatan tubuh fisik, dan keberadaan energi naga, tidak mudah bagi Chen Ye untuk mengalahkan Quan Zhaoxian, yang tidak tahu tentang dirinya sendiri, hanya dengan satu gerakan seperti yang dia lakukan, baru saja memasuki dunia misterius duniawi. Tentu saja, Tuan Quan Zhao terlalu ceroboh dan terlalu percaya diri. Jika tidak, bahkan jika Chen Ye bisa menang dalam pertempuran, dia harus membayar harga yang sesuai. Sayangnya, jika Tuan Quan Zhao kalah sekarang, dia akan melakukannya harus menanggung akibat dari penghinaannya terhadap Chang Xunran. Dulu, kekuatan melahap sangat kuat, namun tidak bisa menyerang tubuh orang lain. Ketika Quan Zhaoxian terluka sekarang, segumpal energi yang dalam diam-diam menembus ke dalam tubuh Quan Zhaoxian seperti benih. Selama Chen Ye membuat pemikiran di benaknya dan menelan benih itu akan berakar dan bertunas, secara bertahap mengubah yang dalam energi yang telah dia kembangkan sepanjang hidupnya. Pada saat itu, Quan Zhaoxian akan menjadi orang yang tidak berguna. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu patuh dan takut? Sekarang bisakah kamu membantuku membuka langit? Pertanyaan lembut itu membuat Quan Zhaotian merasa getir, tetapi dia hanya bisa menjawab dengan patuh Tuan Muda, jangan khawatir, selama Tuan dan kakak senior tidak keberatan, saya akan menjaga diri saya sendiri. Hanya saya, Tuan Muda. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh jangan khawatir, saya akan mencabut pembatasan terhadap Anda ketika saya membawa Nona Changsun pergi dari Yixiantian. Melihat tanda lengkapnya, apalagi yang ingin dia katakan. Chen Ye melanjutkan jika saya mati di Xiantian, batasan Anda akan segera hilang, dan keinginan Anda akan terpenuhi. Quan Zhaoxian buru-buru berkata Tuan Muda, bukan itu yang saya maksud. Chen Ye berkata dengan dingin saya tidak peduli apa yang Anda maksud.
Tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Tapi jangan membuat rencana jahat apapun di sini. Jika tidak, saya tidak akan memberitahu Anda apakah Nona Zhang Sun dan saya akan mati. Aku akan memberitahumu jika ada sesuatu yang salah. Orang yang akan mati adalah kamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertaruh denganku dengan nyawamu. Jangan berani, jangan berani. Sekarang kamu masih bisa membuka langit, apakah kamu perlu istirahat selama 1 atau 2 hari? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak, kamu bisa segera memulainya. Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan kemudian mendatangi Fang Dongliu dan Ruan Xianhui dan berkata, Tuan Senior Fang, jika Anda ingin membuka langit, segera mulai. Fang Dongliu melirik ke arah Kuan Zhaoxian dan segera berkata, putra tertua, Sun Ran, adalah murid terbaik dari Sekte Qin yang kita dan harapan terbesar untuk masa depan Sekte Qin yang kita. Kita tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Mendengar ini, Ruan Xianhui memandang Chen Ye dengan rasa ingin tahu saat dia mengalahkan Kuan Zhaoxian. Mungkin itu salah satu alasannya, tapi itu jelas bukan alasan utamanya. Ruan Xianhui, rekan magang junior, tahu betul bahwa di Sekte Matahari Terbenam, selain Master Sekte, hanya beberapa wali senior yang bisa membuatnya menghormatinya. Tidak ada orang lain, termasuk dirinya sendiri, yang bisa membuatnya yakin dengan tulus. Saya tidak menyangka Chen Ye benar-benar mencapai ini. Metode pemuda ini sangat luar biasa. Tidak heran dia mengkhawatirkan Tuan misterius itu. Karena kamu tidak keberatan, adik junior, ayo kita mulai. Setelah dia selesai berbicara, Dongliu menoleh ke arah Chen Ye dan berkata, anak muda, sekali lagi buka garis depan, bahaya di dalam akan lebih dari 2 kali lipat dari masa lalu. Namun, sekarang keterampilan Bing Xin Su Nu telah hilang, dia tidak akan bisa bertahan lama, jadi kamu harus melakukannya dalam waktu sesingkat mungkin. Temukan dia, jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar bahkan jika dia mati. Chen Ye mengangguk. Medan di Xiantian sangat luas dan kompleks. Meskipun Anda memiliki aura kekuatan wanita Bing Xin Su milik Ran Er, sulit untuk menemukannya. Setelah mengatakan ini, Fang Dongliu terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan liontin giok hijau dan menyerahkannya kepada Chen Ye, lalu berkata ini adalah giok suan yang unik dari Sekte Changyang milik Xiantian. Anda dapat membawanya untuk membantu kamu semaksimal mungkin. Berjalan ke sana juga bisa memandumu ke arah Ran Er. Saat kamu menemukan Ran Er, berikan dia giok suanyang. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan agar kamu bisa meninggalkan Xiantian dengan selamat. Fang Dongliu mengatupkan tangannya dan berkata dengan serius, anak muda, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena saya, hal seperti ini tidak akan terjadi, jadi itulah yang harus saya lakukan, Tuan Fang. Sama-sama. Chen Ye mengambil suanyang Yu dan menyimpannya tanpa terlalu banyak melihatnya, lalu segera berkata tanpa basa-basi lagi, Tuan Fang, tolong pimpin jalannya. Tindakan Chen Ye sepertinya memuaskan Fang Dongliu, dia menepuk bahu Chen Ye dengan keras dan kemudian menembak ke arah puncak gunung dan Kuan Zhaoxian mengikuti di belakangnya. Tuan muda Chen, bisakah Anda berjanji kepada saya untuk menghidupkan kembali nona muda itu? Saya tahu ini mungkin agak berlebihan, tetapi ini adalah keinginan saya yang paling tulus. Ada kesungguhan tak berujung di mata Qian Lao saat dia memegang tangan Chen Ye. Chen Ye mengangguk dengan berat dan berkata, jangan khawatir, Tuan Qian, saya akan membawa Nona Changsun kembali kepada Anda apapun yang terjadi. Setelah mengatakan itu, mereka segera bergegas menuju Fang Dongliu dan 2 orang lainnya yang sedang mundur. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan giok suanyang yang telah disimpan muncul tanpa disadari di telapak tangannya. Itu adalah liontin batu giok yang sangat indah dengan hampir tanpa cacat. Di permukaannya, tidak ada banyak keanehan. Namun, meskipun cahaya yang dipancarkan oleh batu giok itu berwarna hijau, ada sedikit warna kuning keemasan yang bersinar di tengah batu giok itu sebagai matahari. Ketika kekuatan jiwa Chen Ye mendekati Suanyang Jade, dia akan merasakan perlawanan datang dari sana. Perlawanannya tidak terlalu kuat, jika Chen Ye memaksa masuk, dia masih bisa melakukannya. Ini mungkin karena dia memiliki aura seni bela diri wanita Bing Xin Su di tubuhnya. Dalam situasi saat ini, Chen Ye jelas tidak punya banyak waktu untuk memeriksa secara detail misteri macam apa yang dimiliki giok Suanyang ini. Saya yakin Fang Dongliu tidak memiliki niat jahat. Kalaupun ada, Chen Ye hanya bisa menyelamatkan Chang Sun Ran sebagai prioritas pertamanya. Dia tidak percaya bahwa sepotong kecil giok Suanyang dapat menghentikan kemajuannya. Jika ada yang aneh, buang saja ke Great Desolate Tower of Heaven and Earth karena takut tidak bisa dimurnikan. Puncak di depan sudah di depan mata.
Puncak dan tebingnya tidak berdasar, ketika awan dan kabut mengelilinginya, menyelimuti seluruh puncak. Saat Anda berada di dalam, Anda merasa seolah-olah berada di kedalaman kehampaan. Jatuh di samping Fang Dongliu dan yang lainnya, Chen Ye tidak bisa lagi melihat kehadiran mereka dengan mata telanjang. Bahkan persepsi jiwanya sepertinya tersegel di sini, dan dia hanya bisa merasakan beberapa meter di sekitarnya. Adik laki-laki, nama-nama Chen Ye semuanya telah berubah, dan suara yang datang dari Fang Donglei juga dipenuhi dengan rasa konsentrasi. Dia berkata garis langit sebenarnya tidak bisa dibuka sesuka hati. Setelah setiap pembukaan, saya akan menunggunya. Ketiganya memerlukan meditasi setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Chen Ye mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya dia beruntung. Butuh waktu setengah tahun untuk pulih. Hari ini, dia dengan mudah mengalahkan Quan Zhaoxian dan memaksanya membuka langit untuk dirinya sendiri. Fang Dongliu berkata sekarang periode setengah tahun belum berlalu, kami bertiga hampir tidak dapat membuka langit lagi. Namun, karena sangat padat, mulai sekarang, perubahan di langit akan sangat sulit bagi kami, dan yang lainnya. Butuh waktu lama untuk mengetahuinya, jadi adikku, kesempatan ini jarang terjadi, kamu tidak boleh mengecewakan kerja keras kami bertiga. Juga, Yixiantian adalah tempat latihan bagi murid Sekte Matahari Terbenam. Anda adalah orang luar pertama yang masuk. Saya yakin Anda akan mendapatkan cukup manfaat di sana. Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh jangan khawatir, Tuan Fang, meskipun tidak ada kesempatan, saya akan menyelamatkan Nona Changsun. Mendengar ini, Fang Dongliu dan 3 orang lainnya di dalam kabut tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Mereka jelas sedikit terkejut. Meskipun pemuda ini sangat luar biasa, di usia yang begitu muda, dia telah mencapai alam bumi Suan, dan dengan kekuatan tingkat pertama, dengan kultivasinya, dia dapat mengalahkan Quan Zhaoxian. Tidak ada yang meragukan bahwa di masa depan, dia pasti akan dapat mencapai tempat yang bahkan akan dijunjung oleh Fang Dongliu. Tetapi saat ini, dia hanyalah seorang pejuang yang memasuki bumi Suan untuk pertama kalinya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari Fang Dongliu dan 3 orang lainnya betapa sulitnya di garis surga pertama kepercayaan diri pemuda ini berasal. Fang Dongliu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sesaat kemudian, seberkas cahaya menyala keluar dari tubuhnya, menembus awan di atas kepalanya dan mencapai suatu tempat di kehampaan. Segera setelah itu, berkas cahaya yang berbeda melompat keluar dari tubuh Ruan Xianhui dan Quan Zhaoxian, dan bergandengan tangan dengan berkas api Fang Dongliu, tergantung di angkasa. Minum. Ketiga berkas cahaya itu berjalan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, ruangan bergetar. Saat ketiga berkas cahaya itu berlari semakin cepat, pada akhirnya, kehampaan itu benar-benar terdistorsi cahaya telah terkondensasi menjadi banyak. Di ruang yang berputar, cahaya yang terkondensasi menjadi sekumpulan cahaya sepertinya terserap seluruhnya. Dilihat dari kejauhan, itu hampir seperti bintang di kehampaan. Bintang-bintang besar bersinar di kehampaan yang berputar, dan sinar kecemerlangan menyebar sangat luas ke segala arah. Namun, Chen Ye melihat bahwa kecemerlangan tidak menyebar tanpa batas, tetapi berhenti setelah menempuh radius ribuan meter, dan kemudian mulai tumpang tindih. Di lautan awan, Fang Dongliu dan yang lainnya terus-menerus menyuntikkan energi yang sangat besar ke dalam berkas cahaya. Chen Ye sekarang dapat merasakan bahwa bahkan Fang Dongliu, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, merasa tidak berdaya saat ini. Namun, Chen Ye tidak khawatir mereka bertiga tidak akan mampu bertahan. Meskipun Quan Zhaoxian terluka oleh dirinya sendiri, dia harus sangat jelas tentang apa yang diinginkannya. Jika dia tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya, Quan Zhaoxian akan tahu persis apa yang akan terjadi padanya. Meski terluka, dia tetap bersikeras membuka langit. Chen Ye yakin ketiga orang ini bisa melakukannya. Sebelum membukanya, Fang Dongliu mengucapkan beberapa kata yang sangat serius. Sepertinya dia mengingatkan Chen Ye bahwa kesempatan itu langka, jangan sia-siakan kesempatan itu, dan harus menyelamatkan Changsun Ran. Meskipun Chen Ye bukanlah orang yang memperlakukan pria berhati jahat, dia tetap memahami arti yang berbeda dari kalimat ini. Fang Dongliu ingin Chen Ye menerima bantuan darinya dari klan Matahari Terbenam, atau dengan kata lain, menerima bantuan dari dirinya sendiri. Apa itu bantuan? Nikmat artinya pertolongan dari orang lain setelah saling berhubungan, itulah nikmat. Changsun Ran terjebak dalam garis langit dan nyawanya dipertaruhkan. Chen Ye harus menyelamatkannya. Fang Dongliu dan 3 lainnya lebih memilih mengorbankan diri mereka untuk membuka garis langit lain dikatakan sebagai bantuan, tapi itu bukan untuk apa-apa. Namun, Changsun Ran adalah salah satu murid paling menonjol dari Sekte Matahari Terbenam. Dengan bakat kultivasi dan keterampilan strategisnya yang luar biasa,
dia pasti akan menjadi pilar sekte matahari terbenam di masa depan. Jika Chang Sun Ran masih hidup, manfaatnya bagi sekte Changyang akan lebih besar. Dalam hal ini, menyelamatkan Chang Sun Ran adalah hal yang biasa berlari. Jadi, dari manakah hubungan antar manusia dimulai? Meski telah kehilangan skill wanita Bing Xinsu, kecil kemungkinannya Chang Sun Ran akan mendapatkan warisan paling berharga dari garis surga. Mungkinkah Chang Sun Ran tidak bisa mengandalkan bakatnya sendiri untuk mencapai ketinggian yang sama masa depan? Mustahil. Ada arti jelas yang tersirat dalam kata-kata Fang Dongliu, yang membuat Chen Ye merasa sangat tidak nyaman. Qian Lao berkata bahwa Fang Dongliu adalah orang yang sangat misterius. Menurut Chen Ye, orang ini tidak hanya misterius, tetapi dia juga memiliki senyuman tersembunyi di wajahnya. Datang ke gerbang matahari terbenam untuk menyelamatkan orang kali ini mungkin sejalan dengan keinginan Fang Dongliu, namun ia tetap menampilkan tampilan yang membuat orang lain mengerti sekte dewa. Adapun manfaatnya, Chen Ye tersenyum dingin, ini terlalu bisa diperdebatkan. Chen Ye masih tidak tahu bagaimana cara masuk tapi bagaimana cara keluar dari Xiantian. Kalau dipikir-pikir, hanya orang-orang dari sekte matahari terbenam yang bisa melakukannya. Jika dia tidak dapat menemukan Chang Sun Ran, atau sesuatu telah terjadi padanya kapan dia menemukannya, apakah dia bisa bertahan? Itu semua untuk mengetahui angkanya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan antara langit dan bumi. Setelah lapisan kecemerlangan terus-menerus ditumpangkan, pada saat tertentu, kecemerlangan itu hampir terbentuk menjadi substansi, dan dunia lain benar-benar terbentuk dalam kehampaan yang berputar. Pada saat ini, ada getaran di langit, seolah-olah meteor yang tak terhitung jumlahnya berjadewa. Dikelilingi oleh cahaya cemerlang, ruang yang terdistorsi tiba-tiba dan perlahan terbuka. Segera setelah beberapa saat, untaian aura kematian yang sangat menakutkan terpancar darinya satu demi satu. Saat menyebar, seluruh lautan awan di sekitarnya tampak seperti es yang terbakar oleh api. Tidak ada jejak. Alhasil, Chen Ye yang berada di puncak akhirnya bisa melihat lingkungan sekitar dengan jelas. Fang Dongliu dan 3 orang tak jauh darinya pun ikut terlihat. Fang Dongliu benar dalam mengatakan bahwa konsumsinya terlalu besar. Belum lagi Quan Zhaoxian, bahkan Fang Dongliu, Master Kaisar Suan tingkat kelima, sangat lemah saat ini, dan seluruh dirinya tampaknya telah dikalahkan olehnya. Seseorang, setelah terluka parah, meskipun energi Suan Qi masih disuntikkan ke ruang angkasa, sepertinya dia tidak bisa bertahan lagi. Namun demikian, bahkan Quan Zhaoxian, termasuk Quan Zhaoxian, sedang berjuang untuk bertahan. Melihat ekspresi ketiga orang itu ke matanya, Chen Ye menghela nafas lega. Apakah itu Fang Dongliu atau Quan Zhaoxian, selama Ruan Xianhui, sang master, benar-benar memperlakukan Chang Sun Ran sebagai kerabat dan mengolahnya, itu akan terjadi, cukup. Retakan itu perlahan meluas, dan akhirnya berubah menjadi portal besar. Portal tersebut sepertinya terhubung ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat tepinya. Aura kematian yang kuat, gelombang demi gelombang, mengubah area sekitarnya menjadi tempat kematian. Tapi ada sesuatu yang aneh. Itu diselimuti aura kematian. Chen Ye bisa merasakan kehadiran mereka, tapi aura ini tidak membawa ketidaknyamanan padanya, bahkan tidak ada dampak sedikitpun. Ketika portal besar itu akhirnya stabil, Fang Dongliu dan yang lainnya berhenti bergerak dan melihat ke langit lagi. Ada fluktuasi yang tidak biasa di portal, dan ada sedikit vitalitas yang melonjak samar-samar. Hanya ketika hidup dan mati ada pada saat yang sama barulah sebuah dunia bisa terbentuk. Adik, langit telah terbuka, masuklah. Fang Dongliu dan 3 orang lainnya sudah duduk bersila di atas batu. Terlihat bahwa ketiga orang ini memang sangat lemah. Jika mereka menyerang mereka saat ini, saya yakin mereka akan menyerang dengan satu pukulan. Chen Ye perlahan mendatangi mereka, memandang Ruan Xianhui, dan berkata, "Senior, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dipercayakan kepada saya?" "Hehe, Ruan Xianhui terkekeh berjanjilah padaku bahwa kamu akan menyelamatkan Ran Er dan katakan padanya bahwa tidak ada yang penting. Menjaga dirimu adalah yang paling penting. Aku akan menunggunya di luar sebagai guru." "Ya," Chen Ye tergerak hatinya. Ruan Xianhui berkata lagi, "Kamu memiliki aura keterampilan wanita Bing Xinsu di tubuhmu, dan giok suanyang milik master dapat memungkinkanmu menemukan Ran Er dalam waktu singkat. Tapi ingat, tidak ada kejutan di langit. Itu bisa terjadi, jadi percayalah pada dirimu sendiri." "Terima kasih senior karena telah mengingatkanku." Chen Ye tampak serius dan menjawab dengan suara yang dalam. "Oke, silakan, aku di sini, menunggu kalian berdua keluar." Ruan Xianhui perlahan menutup matanya.
Senior, hati-hati. Chen Ye tidak berhenti lagi, dan dengan gerakan tubuhnya, dia melesat keluar dari portal besar. Dan ketika Chen Ye memasuki garis pertama surga, dunia bergetar hebat lagi, dan kemudian setelah beberapa saat, pintu yang muncul dari celah perlahan menghilang di bawah pergerakan ruang yang merayap. Di bawah, awan dan kabut di seluruh langit berkumpul kembali, menutupi Fang Juefeng lagi, dan secara bertahap menenggelamkan ketiga tubuh Fang Dongliu. Adik perempuan, apakah menurutmu pemuda ini akan dapat menemukan Chang Sun Ran dan membawanya kembali dengan selamat? Fang Dongliu bertanya dengan sungguh-sungguh di lautan awan. Saya yakin dia bisa melakukannya. Ruan Xianhui tidak merahasiakan kepercayaannya pada Chen Ye, dan untuk memperkuat kegigihannya, kata-katanya lembut namun kuat. Mendengar ini, Fang Dongliu yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar dengan cahaya yang mempesona, seolah-olah dia telah menembus lautan awan dan melihat Chen Ye di langit. Pertunjukan seperti ini sepertinya adalah apa yang dapat ditunjukkan oleh orang yang sangat lemah. Panggilan, memasuki garis langit, yang terlintas di hadapanmu adalah kegelapan tak berujung. Sepertinya tidak ada jalan di depan, dan sepertinya lorong luar angkasa tidak ada habisnya. Sekarang Chen Ye telah benar-benar memasuki area tertutup tanpa jalan maju dan tidak ada jalan kembali. Satu-satunya hal yang bersiul di telinganya adalah sisa nafas perpaduan hidup dan mati, setajam angin. Kegelapan di langit dan bilah tak berujung di langit begitu berdampak sehingga meskipun Chen Ye telah siap secara mental, dia dengan cepat mencapai ketahanan mentalnya. Jika dia tidak mengetahui jalan itu, akan ada benang surga yang nyata. Sun Ran akan menunggunya di sana. Perasaan tertekan ini akan membuat Chen Ye tidak ingin menyentuhnya sama sekali jalan menuju neraka. Saya tidak tahu berapa lama bagi Chen Ye untuk terbang ke depan seperti kilat, tetapi Chen Ye masih tidak merasa bahwa akhir sudah dekat, dan angin kencang di sekitarnya menjadi semakin kuat mengabaikan penghalang energi Xuan Qi dan memotong dengan keras ke arah tubuhnya. Jika tidak ada akhir di sini, Chen Ye mengakui bahwa dia baru saja memasuki alam misteri bumi. Bahkan jika dia adalah satu atau dua alam yang lebih tinggi, kehidupan kecil ini mungkin akan diserahkan ke sini karena memakan terlalu banyak. Berdengung. Pada saat tertentu, tepat ketika Chen Ye hendak mengubah jalannya ke depan, gelombang aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya, yang belum pernah dia sadari sebelumnya. Chen Ye diam-diam mengerutkan kening. Fluktuasi ini tidak diragukan lagi berasal dari apa yang disebut aura kekuatan wanita Bing Xin Su ketika Chang Sun Ran menyelamatkannya. Namun, ketika saya mengetahui bahwa setelah berlatih beberapa kali, saya masih tidak dapat menemukan jejak yang ditinggalkan Chang Sun Ran untuk saya. Kekuatan keseluruhan dari Sekte Matahari Terbenam tidak terlalu kuat, tetapi metode ini sangat luar biasa. Dan garis langit ini, jika bukan karena keterampilan khusus dari Sekte Matahari Terbenam yang dipraktikkan sebelum masuk, saya khawatir garis itu akan ditempati secara paksa oleh kekuatan besar lainnya di wilayah utara. Saya pikir kekuatan besar lainnya juga mencoba yang terbaik untuk mendapatkan keterampilan wanita Bing Xin Su dari Sekte Matahari Terbenam. Meskipun saya masih belum melihat langit sebenarnya di bagian ini, bahkan di bagian ini, sejujurnya, ini adalah tempat yang diberkati untuk berkultivasi. Jika ingin selamat dari serangan angin kencang di angkasa, Anda harus waspada secara mental. Berkonsentrasi dengan intensitas tinggi niscaya akan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika fluktuasi keterampilan wanita Bing Xin Su di dalam tubuh menyebar, lorong gelap bergetar hebat, dan seberkas cahaya kecil dengan cepat meluas menjadi pusaran besar di tempat fluktuasi berkumpul di depan. Setelah pusaran, sedikit cahaya menembus. Sungguh menakjubkan. Tanpa banyak berpikir, Chen Ye mempercepat dan terbang menuju pusaran. Dalam sekejap, dia melewati pusaran tersebut, dan sinar matahari serta kecerahan yang telah lama hilang segera memenuhi matanya. Ini adalah daratan luas tak berujung yang penuh vitalitas dan rerumputan hijau. Kemanapun Anda memandang, tidak banyak perbedaan dengan dunia nyata di luar. Di kejauhan, samar-samar Anda bisa melihat pegunungan yang menjulang tinggi. Suara binatang buas di langit dan bumi datang sesekali bersama angin. Energi spiritual di dunia sekitar Anda juga lebih kaya daripada di dunia luar, tapi mata Chen Ye segera terfokus pada apa yang bisa dilihatnya jauh di depan. Tidak hanya ada satu puncak gunung, tetapi 2 puncak yang berdiri saling berhadapan. Justru karena melihatnya dari kejauhan memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa kedua puncak itu hampir mencapai langsung dari langit. Puncak-puncak di Jiutian hampir bersebelahan dengan hanya ada celah kecil di antara keduanya. Satu garis langit. Chen Ye berbisik pelan lalu duduk bersila. Giok Xuanyang yang diberikan Fang Dongliu di telapak tangannya melompat keluar dan terbang ke udara. Sinar lampu hijau tiba-tiba menyebar dengan cepat,
dan arahnya persis di mana kedua puncak gunung itu berada. Giok Suanyang ini dapat membantunya menemukan lokasi Changsun Ran. Hal ini dikatakan oleh Fang Dongliu. Menutup matanya, Chen Ye perlahan memasuki latihan. Di satu sisi, itu untuk pulih dari konsumsi besar-besaran di sepanjang jalan. Sun Ran, yang telah mengalami krisis beberapa kali, dapat mengetahui bahwa itu semua karena aroma magis Tianlin. Jarak mereka terlalu jauh dan tidak bisa berkomunikasi. Sekarang mereka berada di langit yang sama, mereka pasti bisa merasakannya. Namun, sekarang aroma hantu Tianlin dan bumi yang dimiliki Chen Ye telah sepenuhnya dimurnikan, perasaan alaminya bunga kembar tidak akan muncul atas inisiatif sendiri. Setengah jam setelah memasuki kondisi budidaya, Chen Ye segera bangun. Mungkin karena wilayah Xianxian Tian sangat luas atau dunia yang ada di sini memiliki beberapa batasan dari Tianlin untuk bersiap menangkap Changsun Ran. Tinggal 1 menit lagi akan membuat Sun Ran dalam bahaya yang lebih besar. Chen Ye tidak peduli apakah kondisinya telah kembali ke puncaknya. Setelah bangun, di bawah kepemimpinan Suanyang Yu, dia berlari menuju 2 puncak secepat kilat. Dia mengkhawatirkan keselamatan Sun Ran. Chen Ye begitu cepat. Namun, semakin jauh dia bergerak maju dan mendekati 2 puncak gunung, hati Chen Ye menjadi semakin terkejut. Dari kejauhan, kedua puncak itu hampir terhubung, hanya menyisakan garis tipis untuk masuk. Saya pikir ini adalah efek visual yang disebabkan oleh kurangnya penglihatan dari kejauhan. Ini adalah akal sehat dan Chen Ye tidak ragu. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa meskipun saya mendekat, efek visualnya tidak akan berubah. Semakin dekat, puncak gunung menjadi semakin megah di pandangan saya, namun jarak antar puncaknya masih seperti garis. Apakah langit dinamai menurut nama ini? Sebelum tiba di 2 puncak, Chen Ye mengerutkan kening sambil melihat ngarai yang dalam di antara puncak. Ngarai itu sangat panjang sehingga ujungnya tidak terlihat, namun ada cahaya terang di depannya, yang membuat orang tahu bahwa ujung-ujung gunung itu juga terpisah dan tidak terhubung di belakang ngarai. Lampu hijau Giok Suanyang langsung bersinar dan masih berkedip-kedip, menandakan jika ingin menemukan Changsun Ran harus melewati ngarai di antara kedua puncak tersebut. Berdiri di pintu masuk ngarai, angin kencang setajam pisau, bersiul di dalam ngarai, bahkan menggores dinding gunung. Jika itu hanya berbahaya, Chen Ye tidak akan takut. Tanpa Kungfu Bing Xin Sunu, memasuki surga baris pertama hanya akan mengarah pada kata kematian. Pada akhirnya Aura Nu Kung Fu adalah kunci kemampuannya memasuki surga baris pertama. Changsun Ran ini juga yang menjadi alasan mengapa saya masih bisa bertahan. Meskipun saya telah kehilangan keterampilan wanita Bing Xin Su, saya telah mempraktikkannya di masa lalu dan akan ada bayangan di sana. Namun hal ini tidak cukup untuk menjaga perdamaian. Angin kencang di pintu masuk ngarai sepertinya telah berubah menjadi jaring angin yang sangat besar. Saat ruang tersebut bersirkulasi, ia terpotong-potong. Mereka yang budidayanya tidak mencukupi akan tahu apa yang akan terjadi jika mereka masuk tentang hal itu. Dan ini hanyalah pintu masuknya. Chen Ye tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika kita terus melangkah lebih dalam. Ngarai sangat berbahaya. Berapa harga yang harus dikeluarkan untuk melintasi ngarai? Bisakah dunia setelah ngarai dikatakan sebagai zona aman? Nona Changsun, tunggu sebentar. Chen Ye berkata diam-diam, pikirannya bergerak, dan istana kaisar kuno tiba-tiba meledak, diselimuti cahaya ungu terang berubah menjadi cahaya dan listrik dan menembak masuk. Tertawa, saat melintasi pintu masuk ngarai, cahaya istana kaisar kuno menyentuh angin kencang, dan gelombang ombak melonjak seperti air pasang. Meskipun Chen Ye secara fisik kuat dan memiliki penjaga istana kaisar kuno, gelombang ini sangat kuat. Kaget itu masih membuatnya merasa seperti dipukul begitu keras hingga hampir mengeluarkan seteguk darah. Kami baru saja memasuki ngarai. Pedang dari surga membuka jalan. Chen Ye segera berteriak dengan dingin bahwa ini bukanlah jalan untuk memasuki langit. Dia tidak mau menunggu dan perlahan bergerak maju. Pedang surgawi tiba-tiba melesat lebih ganas dan mendominasi, dan auranya bersinar seperti angin kencang. Cahaya pedang besar langsung menghantam ruang di depan, mengguncang semua angin kencang. Chen Ye mengikuti Tian Dao dan berlari secepat mungkin. Dengan pedang surgawi memimpin, Chen Ye bergerak maju lebih cepat dan menjadi lebih santai. Namun, secara bertahap Chen Ye menemukan bahwa meskipun angin kencang di depan terbelah, angin itu tidak benar-benar menghilang. Angin kencang yang bertiup ke kedua sisi dengan cepat menyatu setelah beberapa saat, dan kedua sisi ngarai dengan cepat mengembun menjadi 2 pilar angin yang sangat besar dan ganas. 2 pilar angin, satu di kiri dan satu di kanan, bergerak maju dengan kecepatan yang sama seperti Chen Ye, seolah-olah mereka adalah 2 orang suci pelindung dengan kekuatan tak berujung.
Hanya saja santo pelindung ini masih menyatu dengan angin kencang yang dibelah oleh pedang surgawi. Oleh karena itu, semakin dalam Chen Ye masuk lebih dalam, semakin besar ukuran kedua pilar angin tersebut. Pada jarak sedekat itu, cahaya ungu istana kaisar kuno bergetar hebat. Meski tidak ada serangan, Chen Ye masih bisa merasakan tekanan seperti gunung memenuhi sisi kiri dan kanan. Tidak hanya itu, Chen Ye juga bisa merasakan bahwa dua pilar angin di belakangnya benar-benar terhubung. Menghadapi dua pilar angin, Chen Ye tidak berdaya. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menyisihkan banyak energi untuk menghadapinya. Bahkan jika kedua pilar angin berubah menjadi serangan yang luar biasa pada akhirnya, Chen Ye hanya bisa menunggu perubahan seperti itu. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung di ujung ngarai. Jika tidak, meskipun kita menghancurkan pilar angin saat ini, orang lain akan tetap berada di ngarai dan angin kencang akan berkumpul kembali. Seiring berjalannya waktu, pada titik tertentu Anda dapat melihat dengan mata kepala sendiri jalan keluar lain dari ngarai, namun pada saat yang sama, pilar angin di kiri dan kanan hampir menjadi pilar Optimus yang menghubungkan langit dan bumi. Kekuatan surga yang luas datang dengan gelombang yang lebih tinggi dari yang lain, menekan cahaya istana kaisar kuno dengan erat ke tubuh Chen Ye, memberikan perasaan mengalahkannya. 620